Muhammad Alfardi Firdaus, seorang mahasiswa ilmu hukum dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang saya hormati Bapak Awaludin Marwan, selaku CEO dari Hello Indonesia, dan yang saya hormati Kak Flo, Kak Hani, Kak Afifah, selaku mentor dari program Student Brand Ambassador Hello, dan yang saya hormati juga Kak Hilda selaku perwakilan dari tim Hello. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, Mem Nancy dan Bang Isnur atas kesempatannya dan ingin meluangkan waktu untuk mengisi materi pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia teman-teman ya yang telah memberikan saya kepercayaan untuk memimpin jalannya acara ini. Karena sesungguhnya apabila saya bekerja sendirian, maka acara ini tidak akan bisa berlangsung seperti sekarang ini. Jadi mungkin sekian saja sambutan dari saya. Selamat memerhatikan webinar kali ini yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang telah hadir, pemateri yang hebat ya, Bang Isnur dan Mem Nancy. Mungkin sekian dari saya, apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat menikmati, teman-teman. Baik, terima kasih kata sambutannya Bang Faris. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada acara inti. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh Kelly Siregar selaku moderator pada hari ini, dan juga selaku Student Brand Ambassador Hello Batch 3. Nah, kepada Kelly, apa kabar? Selamat siang, Kelly. Halo, selamat siang Aven, selamat siang semuanya. Baik, saya alihkan kepada Kelly. Kepada Kelly dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Aven. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Para peserta webinar dan pembicara yang saya hormati, sebagaimana tema webinar kita pada siang hari ini, yaitu proses penanganan perkara pidana dan cara pengajuan bantuan hukum oleh masyarakat. Sebelum pemaparan materi dimulai oleh para pembicara kita yang luar biasa nih, ya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang disampaikan oleh pembicara. Karena maraknya tindak atau perkara pidana yang terjadi di masyarakat membuat keresahan dan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Masih banyak masyarakat kita yang awam hukum dan tidak tahu bagaimana proses atau tahap pengajuan perkara pidana. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk selanjutnya, saya akan membacakan beberapa profil dari kedua pembicara kita, yaitu Ibu Nancy dan Pak Isnur. Ya, yang saya sudah baca CV-nya, luar biasa banget, hebat kedua pembicara ini. Baik, untuk yang pertama saya akan memulai membacakan beberapa profil ya dari Ibu Nancy terlebih dahulu, pembicara kita yang pertama. Oke, baik. Ibu Nancy, beliau ada sedikit perbedaan ya, karena CV-nya ini menggunakan bahasa Inggris, jadi nggak apa-apa saya ada menggunakan bahasa Inggris, nanti ada bahasa Indonesia juga. Jangan khawatir para peserta ya. Oke. Ma'am Nancy ya, ini saya karena sudah familiar recording in progress. Kebetulan beliau adalah dosen hukum acara pidana di kampus saya di Presiden University dan bisa ada kesempatan lagi untuk bertemu di sini. Baik, experiencing over 10 years in handling various commercial and corporate action, tax, civil and corporate criminal litigation in a reputable law firm and public service, and having a good understanding both in business law and public law. As an effective communicator and liaison, known for building strategic partnership and alliance with the stakeholders,
proven ability to impact performance through skillful orchestration of law and communication that leverage process to integral to firm growth. Berikutnya saya akan membacakan work history atau riwayat pekerjaan dari Ma'am Nancy. Pada tahun 2020, beliau menjabat menjadi Group Legal Counsel in Sochi Group Jakarta, Indonesia. Lalu pada tahun 2017 juga beliau menjadi dosen hukum, law lecturer in Podomoro University and President University, Jakarta, Indonesia. Responsible for bankruptcy law, private procedural law, trade and international business transaction, good corporate governance, and etc. Pada tahun 2017 juga beliau menjabat menjadi senior associate attorney, Makes Law Firm Affiliation with Wong Partnership, Jakarta, Indonesia. Lalu pada tahun 2014 sampai 2017, ini yang sangat menarik. Beliau menjabat sebagai Legal Counsel, Corruption Eradication Commission, ya bekerja di KPK ya, Jakarta, Indonesia. Providing commissioner and intra-department with effective legal advice, strategic legal memorandum in various internal and or external issues. Baik, selanjutnya juga beliau di tahun 2010 sampai 2014 menjabat sebagai attorney at law in Mokhtar Karwin, Komar, affiliated with Clifford Chance, Jakarta, Indonesia. Baik, itu untuk riwayat pendidikannya, dan saya akan membacakan education atau pendidikan beliau. Pada tahun 2016, Master of International Business Taxation Law, 2017 berpendidikan di Tilburg University, Netherlands, dan selanjutnya 2014 menjadi Master of International Trade and Competition Law di 2016, University of Pelita Harapan, lalu di 2006 sampai 2010 sarjana hukum di Universitas Indonesia. Baik, berikut adalah CV atau beberapa profil dari Ibu Nancy. Selanjutnya saya akan membaca profil atau CV dari pembicara kita yang kedua, yaitu Pak Isnur. Ya, hari ini saya amat sangat senang and very excited karena pembicaranya luar biasa sekali. Oke, baik. Untuk pembicara yang kedua yaitu Bapak Muhammad Isnur, saat ini menjabat Ketua Umum Pengurus Yayasan LBH Indonesia. Selain itu, ia adalah pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera. Ia bergabung di LBH sejak 2006 melalui LBH Jakarta. Aktivitas utamanya adalah mendampingi masyarakat, mengadvokasi kasus dan kebijakan publik atau pelanggaran hak asasi manusia, pemberdayaan, pengorganisiran, dan penelitian. Selain sebagai pengacara publik dan pengajar, ia menjadi fasilitator atau narasumber dalam berbagai pelatihan atau talk show, workshop, konferensi dalam tema-tema hak asasi hukum, dan advokasi atau bantuan hukum. Bapak Isnur merupakan alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Ia juga mengambil Magister Hukum di Universitas Pancasila, dan di 2019 ia memperoleh scholarship study di Temple University, Philadelphia, US, Amerika. Baik, mungkin cukup sekian yang sudah saya bacakan untuk kedua pembicara. Oke, para peserta webinar pasti sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam pemaparan materi, karena kita akan memulai pemaparan materi sekarang juga ya. Baik, untuk pembicara pertama, halo selamat siang Ibu Nancy. Halo, selamat siang Jen. Apakah suara saya? Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan sehat. Semoga teman-teman juga sehat ya. Sehat ya. Baik. Ya, dipersilahkan untuk Ibu Nancy waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Jen. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi sekali temanya. Mungkin buat sebagian orang di kala mungkin sedang maraknya disrupsi teknologi, ya teknologi law atau business law yang lagi marak, kita nggak lupa bahwa ada juga isu-isu yang sangat sebenarnya masih kritikal dan diperlukan oleh masyarakat. Apresiasi saya yang sangat besar kepada Panitia Hello yang
tidak henti-hentinya juga memberikan banyak ya isu-isu menarik, termasuk juga isu-isu yang masih menjadi problematika padahal dekat sekali kepada masyarakat, yaitu mengenai penanganan perkara pidana dan bantuan hukum. Saya juga ingin mengucapkan beberapa kata nih disclaimer. Kalau nanti ada sedikit cerita yang mungkin bersinggungan dengan dunia praktik, mohon untuk ditanggapi bahwa itu bercerita kepada oknum, tidak bermaksud untuk menyerang institusi tertentu, tetapi mari kita sebagai calon-calon sarjana hukum atau sebagai juris hukum lah ya, untuk akhirnya bisa merespon itu dari sisi positif dan memberikan critical legal thinking kita terhadap isu yang ada tanpa perlu menyerang oknum-oknum yang mungkin nanti saya akan sebutkan dalam proses pemberian presentasi. Oke, saya mohon izin untuk menyampaikan, izin juga untuk kepada pembicara yang sangat inspiratif nih. Saya sangat terhormat bisa satu kesempatan dengan Bapak Isnur, banyak fansnya soalnya, teman-teman saya Bang Julius Ibrani atau dari Izan Sikri, mungkin nama-nama yang sudah penggiat-penggiat di dalam dunia penegakan hukum ya, dengan segala terobosan-terobosan hukumnya itu mengagumi Bang Isnur, saya sebut, dan belum pernah kesempatan saya ketemu secara pribadi, tapi dalam forum ini saya juga berterima kasih kepada Hello, bisa mendapatkan ilmu juga dari beliau. Oke, kalau begitu saya izin untuk langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya share dulu ya, sebentar. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Mungkin oke, selamat. Di zoom in ya. Oke. Sudah ya? Baik, Ibu ya. Oke. Selamat siang semuanya. Suatu kehormatan buat saya. Tadi secara singkat sudah dijelaskan oleh Kelly. Kebetulan tema yang dimintakan kepada saya juga mengampu ya selama 4 tahun mengenai hukum acara pidana. Meskipun dalam stressing poinnya, karena saya di dalam program hukum bisnis, itu penanganan perkara pidana terhadap korporasi, which is juga inline dengan background saya semasa saya bekerja di KPK, tetapi tidak dapat dilupakan bahwa isu yang masih sangat kritikal saat ini adalah bagaimana hak-hak hukum baik dari tersangka ataupun terdakwa bicara sebagai seorang masyarakat sipil ketika dia harus berhadapan dalam suatu perkara pidana. Izinkan saya untuk memberikan suatu pengantar secara singkat mengenai penanganan perkara pidana sehingga nanti teman-teman bisa mengcapture nih, hukum acara pidana prosesnya itu seperti apa secara garis besar dan di mana letak hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut. Oke, kalau bicara hukum acara pidana, itu nggak bisa dilepaskan dengan hukum pidananya. Hukum pidana ada yang materi, ada formilnya ya. Kalau materi itu berisi kumpulan atau aturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum. Ingat, sumbernya itu nggak hanya dari KUHP saja, tetapi juga ada undang-undang khusus, contohnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin kumpulan atau aturan yang bicara soal perbuatan apa saja yang dapat dihukum, ada juga hukum pidana formilnya, yaitu kumpulan peraturan yang berisi tata cara bagaimana sih menghukum perbuatan yang dapat dihukum tadi. Diatur di Undang-Undang 8 tahun 81 ya, mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang khusus, misalnya undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi jangan lupakan bahwa selain KUHP dan KUHAP, ada juga undang-undang khusus yang memuat aturan-aturan pidana material dan penegakan hukum pidana material tersebut. Oke, apa sih tujuan dari hukum acara pidana? Dia mencari dan mendapatkan sebenarnya itu kebenaran material, ya. Kalau dari seorang ahli hukum ya, Van Bameland, dia bilang 3 fungsi. Pertama, mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan hakim, dan pelaksanaan keputusan. Oke, sempat tanya, nih ternyata webinar ini selain juga diisi oleh para peserta yang merupakan juga calon sarjana hukum, juga dibuka untuk masyarakat umum. Oke, kalau begitu, mari kita coba ingat kembali, atau bagi yang belum pernah dengar kisah ini, bagaimana pendapat kalian? Kenapa akhirnya
Penegakan hukum acara pidana atau penanganan acara pidana ini menjadi penting dan bagaimana hubungannya dengan hak-hak seseorang ketika dia berhadapan dengan pidana. Kasus Sengkon dan Karta. Tahun 74, Sengkon dan Karta itu dituduh merampok dan membunuh membunuh pasangan suami istri ya. Dalam berita acara pemeriksaan dengan penyidik, Sengkon dan Karta juga mengakui perbuatannya tersebut karena dia disiksa dan dipaksa. Masuk dalam persidangan, hakim tuh mengamini. Salah satu referensinya adalah pemeriksaan dalam BAP. Meskipun dalam sidang sebenarnya Sengkon dan Karta udah sounding. Saya dipaksa yang mulia. Tetapi hakim tetap merefer kepada BAP yang diajukan ke dalam persidangan. Ya. Dan satu bundel berkas dimasukkan dari kejaksaan ke dalam persidangan. Akhirnya Sengkon dan Karta itu dihukum masing-masing 12 tahun dan 7 tahun penjara. Sesudah setengah jalan masa menjalani hukuman, bahkan si Karta udah sampai mau selesai masa hukumannya, mereka baru bertemu Ginul yang mengaku telah membunuh pasangan suami istri tersebut. Nah, gimana ya perlindungan hukum untuk Sengkon dan Karta? Masa iya karena ada pengakuan gara-gara disiksa bahkan oleh si penyidiknya, habis itu seseorang yang tidak bersalah terus dihukum. Sudah lambat laun baru ketahuan nih ada pembunuhnya. Terus dia udah menjalani lebih dari setengah masa pidananya. Udah gitu, negara cukup minta maaf aja. Bagaimana ya hak-haknya si Sengkon dan Karta? Oke. Tahun 74 sudah ada masalah soal penegakan hukum acara. Sampai sekarang tidak kalah berkurang, maka mungkin makin marak karena sosial media membuat mungkin publikasi semakin membuat masyarakat lihat. Mungkin masih ingat kasus juga begal di Cikarang. Ada 4 orang pemuda di Cikarang ditangkap oleh Polsek Cikarang karena ada orang melapor pembegalan dilakukan oleh 4 orang tersebut. Oke, tiba-tiba 4 orang tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka karena mereka mengakui perbuatannya. Di persidangan, ya, mereka bilang sama hakim bahwa mereka terpaksa ngaku karena disiksa. Disiksanya ditindih kursi, dengkulnya dipukul dengan batu bata, diseret, ditodong dengan pistol atau senjata. Padahal mereka bilang, masing-masing dari kami pada saat waktu kejadian yang didakwakan jaksa penuntut umum atau dituduhkan oleh penyidik, kami nggak ada di tempat. Tapi mereka sudah telanjur mengakui di BAP bahwa mereka melakukan pembegalan tersebut. Nah, kalau sudah telanjur mengakui di BAP, apakah pasti harus bersalah? Bukankah tadi hukum acara pidana katanya harus mencari kebenaran material? Sehingga kita menemukan siapa sih yang paling bersalah, siapa sih yang benar-benar bersalah dalam kasus atau dalam suatu dugaan. Oke. Bicara tadi kasus-kasus di atas, kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang menjadi asas-asas dan bagaimana sih proses acara pidana secara keseluruhan. Oke, secara singkat, ngomongin asas dalam hukum acara pidana, berarti kita punya hak untuk dapat peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Praduga tidak bersalah atau presumption of innocent. Sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum dan tetap, seseorang itu tidak boleh langsung dilabelin sebagai penjahat. Walaupun sering sekali ya kalau kita lihat tuh di dunia maya, apalagi untuk kasus-kasus korupsi, langsung disebut sebagai koruptor. Walaupun memang ya most likely terbukti mereka bersalah dalam persidangan, apalagi untuk perkara-perkara yang dihandle oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, secara statistik memang tingkat putusan bersalahnya itu nyaris lebih di atas 90%, tetapi sebenarnya secara hakiki kita harus ingat bahwa tiap individu itu berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan demikian. Pemeriksaan pengadilan itu terbuka untuk umum ya, kecuali untuk perkara-perkara tertentu. Oke, semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Ini yang penting nanti kita akan bahas kepada Pak Isnur juga. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Oke, kalau ngomongin hukum acara pidana, sebenarnya in a nutshell kita bicara starting dari adanya peristiwa hukum. Masuk nih, apakah kalau ada orang ya misalnya meninggal
setengah telanjang di depan kos-kosan. Apakah sudah pasti ada tindak pidana? Belum tentu. Makanya dibuat dulu rangkaian penyelidikan. Kalau di penyelidikan ternyata sudah ada kesimpulan adanya unsur yang memungkinkan suatu peristiwa hukum itu merupakan tindak pidana, baru masuk ke penyidikan. Jadi tidak semua peristiwa hukum pasti merupakan peristiwa pidana. Kan nggak semua orang meninggal pasti karena ada pidananya, ya. Ingat ya, kita nggak boleh lupa juga apa sih peristiwa hukum: kematian, kelahiran, jual beli, semua peristiwa-peristiwa hukum baik keperdataan maupun nanti hal-hal yang disebut sebagai peristiwa hukum itu belum tentu ada unsur tindak pidananya. Makanya ada proses namanya si penyelidikan tersebut dulu. Ngomongin habis penyelidikan nanti masuk ke tahap penyidikan. Si penyidikan itu nanti merupakan rangkaian tindakan dari si penyidik ya untuk menegaskan, membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan ya siapa sih tersangkanya. Oke, setelah itu akan masuk ke tahap penuntutan. Si jaksa di sini mulai berperan untuk membuat surat dakwaan ya. Habis itu masuk ke dalam sidang pengadilan. Ada proses sidang pengadilan di sini, ada mekanisme tidak langsung adanya putusan, ada dari dakwaan, ada nanti eksepsi, ada di situ lagi tanggapan, pembuktian, rekuisitor, terus juga ada pledoi, replik, duplik, dan baru akhirnya ada putusan. Nggak berhenti di situ, kalaupun ada putusan dari pengadilan tingkat pertama, masih ada hak-hak dari seorang terpidana untuk melakukan upaya hukum, ya, upaya hukum biasa maupun luar biasa. Lalu ketika sudah dieksekusi, misalnya dia pidananya adalah penjara, dia juga berhak mendapatkan hak-hak yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Ya, misalnya ada pembebasan bersyarat, asimilasi atau remisi, atau grasi, dan lain sebagainya. Oke, ini secara garis besar yang memang kalau bisa dilihat, rangkaiannya panjang sekali ya dalam hukum acara pidana. Sengkon dan Karta ketika dia diputus bersalah, sebenarnya sudah melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nah, penyelidikan dan penyidikan itu secara tegas bilang harus dilaksanakan menurut ketentuan KUHP. Nah, apakah sudah dilakukan demikian? Pertanyaannya demikian. Ya, apakah ketika dia diperiksa di tahap penyidikan dia sudah didampingi oleh penasihat hukum? Atau ketika dia memang bukan masyarakat yang melek hukum, kita aja mungkin sarjana hukum kalau nggak baca KUHP belum tentu tahu nih ada ternyata hak-hak dari seorang tersangka atau terdakwa. Apalagi masyarakat yang bahkan dia tidak sekolah, boro-boro tahu KUHP ya, baca dan tulis aja tidak tahu gitu. Sementara dia dalam posisi yang tidak seimbang berhadapan dengan penyidik. Dia ikut aja, jangan-jangan dia cuma tanda tangan aja tuh berita acara pemeriksaan. Ya kan, karena kalau dari sisi penyidik dia punya KPI supaya perkara tersebut cepat selesai. Karena kalau nggak makin numpuk, itu mengurangi juga performance indikator dari kinerja yang bersangkutan. Nah, karena ada kepentingan interest dari pribadi dari seorang pejabat negara, sementara yang dihadapnya mungkin juga bukan orang yang berliterasi baik ya, atau bukan punya kemampuan dapat akses hukum, dia tidak diberitahu hak-haknya. Nah, dalam persidangan, Sengkon dan Karta ada pertanyaan lagi, kira-kira hakimnya sudah tanya nggak sih ketika di persidangan karena ancaman hukumnya itu misalnya lebih dari 15 tahun penjara ya, dan dia merupakan bukan orang mampu, sudah pernah belum sih didampingi oleh penasehat hukum sejak dari tahap penyidikan itu sendiri? Nah, that's the question yang memang dalam perkara-perkara yang tadi Nancy sebutkan merupakan hak-hak dari si tersangka dan terdakwa. Oke, ini sistem peradilan pidana. Bagaimana perjalanan orang bebas menjadi terpidana? Masih nyambung nih dengan rangkaian tadi. Kalau di hukum acara pidana kita bicara soal starting peristiwa hukum yang dilakukan penyelidikan sampai dengan nanti prosesnya, pembuktiannya, sampai dengan nanti putusan eksekusi dan hak-haknya setelah terpidana. Nah, ini prosesnya perjalanan orang bebas menjadi terpidana. Oke, ada orang bebas lalu dia dipanggil pertama-tama mungkin sebagai saksi ya, karena ada satu peristiwa hukum pidana yang mungkin dilaporkan atau ada aduan atau tertangkap tangan atau mungkin karena penyelidik dengar sendiri dan dia akhirnya membuat inisiatif diskresinya sendiri, dia melakukan penyelidikan. Nah, orang tersebut pertama-tama dipanggil untuk dijadikan saksi.
Oke, ketika memang sudah didapatkan kesimpulan bahwa penyelidikan bisa naik ke tahap penyidikan, berarti ada unsur-unsur dugaan tindak pidananya, maka nanti si penyidik itu harus cari siapa yang tersangkanya. Bisa saja tersangkanya itu sudah didapatkan keterangannya sejak tahap penyelidikan, namun posisinya sebagai seorang saksi. Oke, di tahap penyidikan, tentu si penyidik itu punya beberapa kewenangan yang mungkin kita bisa kenal dengan atau familiar dengan upaya paksa. Dia melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat-surat yang pastinya melanggar privasi dari seseorang. Nah, KUHAP bilang harus dilakukan menurut ketentuan KUHAP setiap peristiwa upaya paksa tersebut. Jadi meskipun itu merupakan kewenangan dari penyidik, penyidik itu ada batasan loh. Karena apa? Karena itu sudah menyinggung hak-hak asasi dari seseorang. Barangnya diambil, dia ditahan, dia ditangkap, makanya ada prosedurnya, ada jangka waktunya, dan lain sebagainya. Kalau ternyata memang ada penyimpangan dalam upaya paksa tersebut, ada mekanisme yang disebut sebagai pra-peradilan. Bagaimana nanti pihak yang dirugikan dalam hal ini, baik tersangka atau terdakwa, bisa mengajukan pra-peradilan. Sayangnya, pra-peradilan tersebut ada batasannya, dan seringkali juga ternyata tidak berjalan efektif karena pra-peradilan tersebut gugur kalau pemeriksaan pokok perkaranya itu sudah diperiksa. Jadi harus berpacu dengan waktu. Sementara mungkin orang baru sadar hak-haknya tersebut setelah jauh selesai pemeriksaan di penyidikan, sudah mau siap-siap pra penuntutan atau sudah siap-siap pembuatan surat dakwaan. Sementara ketika nanti sidang pertama dibuka, maka pra peradilan itu gugur karena aturan KUHAP menyatakan demikian. Oke, habis sudah jadi tersangka dan ternyata jaksa penuntut umum melimpahkan perkaranya ke dalam persidangan, levelnya naik disebut sebagai terdakwa. Ketika dia sebagai terdakwa, kita lihat juga, sudah ada nggak sih hak-haknya dia? Bukannya nggak ada. Dia didampingi kuasa hukum, dia bisa dapat penjelasan soal dakwaan, dan lain sebagainya kita akan bahas selanjutnya. Oke? Setelah itu, ketika dia sudah menjalani proses persidangan, maka dia statusnya naik jadi terpidana, dan terpidana juga tadi misalnya saya sampaikan, tetap punya hak remisi, asimilasi, pelepasan bersyarat, dan mungkin juga mengajukan upaya hukum. Oke? Start with penyelidikan. Penyelidikan, tadi kan ada peristiwa hukum ada kematian misalnya, ada orang punya jual beli barang baru misalnya atau lain sebagainya. Dia dituduh katanya punya barang, tapi barang tersebut penggelapan, atau dia dituduh melakukan penipuan. Atau kalau misalnya yang paling menjadi kritikal, dia tuduh merampas nyawa orang lain atau melakukan pembunuhan. Ada orang meninggal kalau kemarin kasusnya tuh di Cengkareng bahwa ada anak gantung diri, meninggal, tapi ternyata itu pembunuhan, bukan karena gantung diri dari si korbannya gitu. Nah, gimana sih cara tahunya? Pertama, starting dari si penyelidikan. Si penyelidik itu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah peristiwa hukum ini bisa dinaik dalam tahap penyidikan atau tidak, atau ada unsur pidananya atau tidak. Oke. Selain polisi yang disebut KUHAP sebagai penyelidik, bisa tadi ingat undang-undang khusus ada KPK, ada TNI AL, ada PNS Perikanan, PNS Imigrasi, Bapedal, dan lain sebagainya. Jadi kalau kemarin Miss Nancy sempat UTS tuh, penyelidikan hanya wewenang dari polisi. Nah, salah atau tidak tuh? Jadi harus hati-hati, kita harus kritis juga. Oke? Tugas dan wewenang penyelidik ini apa menurut si KUHAP? Karena kewajibannya, dia itu bisa terima laporan dan aduan. Beda laporan dan aduan. Kalau aduan itu adalah dia tindak pidananya bisa di-enforce karena merupakan delik aduan. Jadi yang bersangkutan yang menjadi korban yang dirugikan itu harus melakukan aduan, dan aduan ini bisa dicabut. Kalau laporan meskipun damai, secara normatif harusnya tidak bisa didamaikan. Dengan kata lain, untuk melindungi hak-hak dalam masyarakat tetap harus diteruskan. For example, delik 338 atau pembunuhan laporkan ada orang meninggal karena ada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Tetangganya lapor nih misalnya seperti itu. Kalaupun nanti keluarga bapaknya atau kakaknya atau keluarga dia memaafkan si anak tersebut,
Tapi seharusnya laporan tersebut itu pendamaian tersebut tidak menghilangkan laporan. Jadi tetap harus diteruskan proses persidangannya sampai selesai. Beda sama pengaduan. Contohnya seperti perzinahan. Ya kalau misalnya kemarin itu ada pertanyaan dari mahasiswa yang nonton layangan putus. Betul, kalau misalnya nanti pihak yang dirugikan, istri dari suami yang selingkuh tersebut nggak ngadu, ya tidak bisa di-enforce tuh pelanggaran terhadap KUHP-nya. Jadi harus ada yang ngadu. Oke? Mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti, menanyakan, dan memeriksa tanda pengenal. Nah, atas perintah penyidik, dia juga bisa melakukan upaya paksa, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, dan memotret. Ini yang harus dikritisi, bahwa kewenangan penyelidik itu ada dua, karena kewajibannya, tapi juga atas perintah penyidik. Punya nggak dia sprindik ya, surat perintah penyidik melakukan upaya paksa, pemeriksaan dan penyitaan surat, dan mengambil sidik jari, dan memotret. Oke, selesai penyelidikan, naik ke tahap penyidikan. Rangkaian tindakan penyidik menurut tata cara KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sama seperti penyelidikan, ada juga penyidik yang disebut dalam undang-undang khusus selain dari polisi dengan pangkat tertentu yang disebut dalam KUHP. Ingat, tindakan penyidik ya, atau yang dikenal dengan upaya paksa. Seperti selain dia memeriksa saksi-saksi, dia mengolah TKP, dia juga melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat. Dia harus dilakukan menurut tata cara KUHP. Jadi nggak boleh sewenang-wenang. Oke. Apa saja? Miss Nancy coba try to go thorough. Dia tadi udah melakukan upaya paksa, potret buat sidik jari, terima laporan atau aduan, melakukan tindakan pertama di TKP. Dia bisa suruh berhenti tersangka dan periksa tanda pengenal, panggil saksi atau tersangka untuk didengar dan diperiksa. Dia bisa panggil ahli yang dibutuhkan untuk pemeriksaan berkaitan dengan penyidikan ya. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Oke, nanti bisa kita go through satu-satu. For example, in short, dia melakukan upaya paksa, tahan, geledah, sita, periksa surat, dan melakukan pemeriksaan. Gimana dia panggilnya? Dia pertama panggil siapa? Dia panggil tersangka atau saksi. Karena kan tadi, rangkaian tindak pidana untuk membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya. Nggak mungkin tanpa adanya keterangan dari saksi-saksi atau dari orang-orang ya yang diperlukan sehubungan dari dugaan tindak pidana terjadi, itu bisa didapatkan kesimpulan siapa sih tersangkanya. Caranya gimana? Dengan surat panggilan yang sah. Tata caranya gimana? Disampaikan secara langsung kepada orang yang dipanggil di kediamannya, disampaikan paling lambat 3 hari ya. Kalau misalnya dalam persidangan, udah masuk dalam tahap proses persidangan, sebelum persidangan atau sebelum dari panggilan hari H. Dan kalau misalnya orang yang nggak mau, ya dia harus melakukan pencatatan tersendiri bila yang terpanggil pun tidak mau menandatangani surat penerimaan pemanggilan. Kalau yang nggak ditemuin orangnya gimana? Dia harus lihat ke kepala desa kalau di KUHP atau kepala RT RW setempat. Oke, ini nomor dari surat panggilannya. Jadi harus dipanggil secara patut nih, baik tersangka maupun saksi. Oke, untuk menghadap kepada siapa, karena apa, diduga keterangannya terkait dugaan perkara tindak pidana apa. Oke. Gimana pemeriksaannya? Yang bisa diperiksakan tadi jelas ya, ada karena dia bisa manggil saksi, tersangka, korban atau ahli, tentu yang dia bisa periksa tersangka, saksi, korban atau ahli. Bahwa harus diingat yang penting nih, ada hak dari tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Oke. Penasihat hukumnya bisa mendampingi meskipun ada batasan ya. Pada saat pemeriksaan, si penasihat hukum bisa melihat dan mendampingi dan mendengar ya setiap proses pemeriksaan. Namun untuk kejahatan-kejahatan yang terkait keamanan negara, dia hanya bisa melihat tapi tidak ikut mendengar. Oke, bisa diperiksa sendiri-sendiri atau bersama-sama. Harus menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut tidak dari tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun. Oke. Harus ada kata-kata tersebut dan memang dalam tidak hanya kata-kata tapi memang betul pemeriksaannya itu memang harus dalam keadaan bebas, nggak boleh tekanan atau paksaan dari pihak manapun, termasuk dari si penyidik itu sendiri. Nah, nanti makanya ada tanda tangan dari si terperiksanya. Oke, ini sekilas contoh ya
dari berita acara pemeriksaan di tanggal berapa, dia sebagai saksi, siapa yang diperiksa, terus dia itu menghadap kepada siapa, pertanyaan dan jawaban. Ketika sudah pertanyaan dan jawaban, diberikan kesempatan untuk melihat lagi. Ini jawaban-jawaban atas pertanyaan ya, diberikan kesempatan untuk mengkoreksi. Baru habis itu nanti akan ditandatangani berita acaranya. Oke. Bicara tadi ada penyelidik, ada penyidik, dalam proses acara pidana ada juga namanya jaksa penuntut umum. Kalau tadi proses penyidikan sudah selesai, maka akan diberikan kepada penuntut umum. Di tahap pra-penuntutan dia akan teliti dulu berkasnya, apakah sudah cukup untuk membuat surat dakwaan atau tidak. Oke, kalau penyidik punya KPI, jaksa penuntut umum juga punya KPI. Dia tidak akan mau maju naik ke perkara kalau berkasnya itu belum cermat, jelas, atau lengkap. Karena ada potensi nanti kalau nggak surat dakwaannya itu dianggap batal demi hukum karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Nah, siapa sih jaksa penuntut umum itu? Jaksa itu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi jangan sampai salah ya, eksekusi terhadap putusan itu dilaksanakan oleh si jaksa, bukan oleh terdakwa. Kalau enggak nanti terdakwa nggak ada yang volunteer tuh, misalnya pemidanaan, dia nggak akan mau cukup datang sendiri untuk saya masuk penjara dong, nggak begitu, oke? Eksekusi dari putusan hakim itu dilakukan oleh si jaksa, oke? Penuntut umum, jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan. Jadi jaksa itu jabatan, sementara penuntut umum itu fungsi. Makanya ada jaksa penuntut umum, ada jaksa peneliti, karena tadi jaksa in a whole itu adalah jabatan, tapi punya fungsi yang berbeda-beda. Ada yang meneliti, ada yang administrasi, ada yang memang melakukan penuntutan umum. Oke. Wewenangnya apa ya kalau misalnya jaksa penuntut umum? Dia memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra-penuntutan ya, kalau misalnya tata berkasnya kurang itu dia akan memberi petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi. Oke, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Dia juga memberitahukan kepada terdakwa mengenai hari dan waktu perkara yang disidangkan, surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada hari yang ditentukan. Melakukan penuntutan. Bisa juga dia punya kewenangan untuk melakukan penutupan perkara demi kepentingan umum, melaksanakan penetapan lain, atau mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum. Oke. Dalam in a nutshell, bisa disimpulkan prosesnya begini nih. Dalam acara pidana, misalnya ada laporan. Gimana sih Miss Nancy kalau saya mau lapor ada orang yang mencuri atau atau keluarga saya ditipu? Masih ada yang suka bingung. Oh ya, bisa kita lapor, datang ke Polsek, Polres ya, setempat yang terdekat dari lingkungan di mana tempat tindak pidana tersebut diduga terjadi ya. Lapor ke sentra pelayanan kepolisian. Nanti akan dibuat laporannya, mereka harus membuat bukti permulaan awal, oke? Terus dibuatkan laporan polisi. Nah, yang paling menarik sering sekali ditanya seperti ini. Miss Nancy, saya ditolak laporan polisinya. Ada orang kehilangan misalnya, orang kehilangan motor. Miss Nancy, saya ditolak laporannya karena katanya nggak ada bukti. Loh, nggak bisa maju buat laporan karena polisinya minta bukti. Bukti CCTV, rumahnya nggak ada CCTV, tapi kalau kehilangan, ada kehilangan. Kita bisa nyampaikan, selain saya yang lihat saksi siapa, atau tetangga kita ngelihat ada yang orang bawa motor tersebut, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi buktinya itu kalau misalnya nanti diminta sama si polisi, kita sampaikan as is, dan kalau ternyata ada tantangan, kok nggak ada CCTV-nya, kok nggak ada rekamannya, dia diambil sama si orang A yang kamu sebutkan, atau kita nggak tahu nih sama dia diambil sama siapa, ya bukan berarti ya laporan tersebut tidak bisa dibuat. Oke? Karena apa? Itulah fungsi dari si penyelidikan. Makanya harus dicarikan bukti-buktinya apakah memang ada dugaan tindak pidana atau tidak. Oke? Jadi kalau misalnya memang ternyata motor tersebut ternyata bukan dicuri, ternyata dipinjam sama adiknya, tapi adiknya lupa bilang sama kakaknya. Oh, kan berarti nggak ada nih unsur tindak pidananya. Jadi nggak naik ke tahap penyidikan. Tapi kalau ternyata memang dicuri, dibawa kabur, dijual lagi pada orang lain, kan berarti kan ada unsur tindak pidana di situ.
naik ke tahap penyidikan dan carilah tersangkanya. Oke. Penyelidikan, upaya panggil saksi dan kumpul barang bukti, nanti dilihat ya perkara pidananya bisa memenuhi unsur-unsur atau tidak, baru naik ke penyidikan, dimulai dengan pemanggilan saksi-saksi sampai nanti calon tersangkanya. Setelah selesai berkasnya, sudah dikumpulkan keterangan saksi serta bukti-bukti, maka penyidik segera melakukan pemberitahuan kepada pihak kejaksaan. Muncul nanti ada dokumen namanya P16, penunjukan jaksa penuntut umum. Kalau proses penyidikannya udah selesai, dilakukan pengiriman berkas tahap 1, ya. Kalau misalnya belum lengkap, maka muncul P18, katanya belum lengkap. P19, istilah-istilah yang mungkin nanti kita kalau misalnya jadi lawyer, jadinya bisa tahu juga. P19, petunjuk dari jaksa kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas perkara, sampai nanti kalau komplit disebut P21. Kalau sudah komplit, penyidik akan mengirimkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Jaksa akan menyiapkan surat dakwaan untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Masuklah nanti tadi seperti yang misalnya dijelaskan dalam proses adjudikasi persidangan, tetap ada hak-hak terdakwa di situ ya. Nanti kita akan bahas apa saja haknya. Lalu nanti akan dapatkan putusan dan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Oke. Tadi udah bicara soal penyidik, jaksa penuntut umum, dan sekarang kita lihat si tersangka dan terdakwa. Oke, tersangka karena suatu perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kalau sudah penyidikan dan sudah didapat tersangkanya, dia masuk ke dalam proses persidangan, sebutannya sekarang dia terdakwa karena dia tersangka yang dituntut dan diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Oke. Tujuan awalnya KUHP menempatkan tersangka terdakwa itu sebagai subjek, di mana tiap pemeriksaan tersangka dan terdakwa itu harus diperlakukan kedudukannya sebagai manusia yang punya harkat, martabat, dan harga diri. Namun praktiknya sering sekali tersangka dan terdakwa terlihat sebagai objek yang ditanggali atau malah dikuliti hak asasi, harkat, martabat, kemanusiaannya sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, oknum tertentu ya. Tadi yang misalnya disebut kasus Sengkon dan Karta. Kasus kedua orang yang ternyata tidak bersalah, sudah menjalani masa hukuman, tapi karena kesewenang-wenangan dari penegak hukum, dia terpaksa untuk mengakui menjalani hukuman yang tidak seharusnya. Keji sekali kan ya. Kasus dari pembegalan, atau kalau mungkin kalian masih familiar, kasus dari seorang pengamen, ya, dia ketemu temennya dalam keadaan luka, dia berusaha menolong, tapi ketika dia tolong, dia yang malah dia dituduh sebagai tersangkanya. Coba gimana kalau kalian melihat ada orangnya lagi terluka, kalian tolong, terus tahu-tahu malah kalian ditetapkan sebagai tersangka. Kok bisa ya? Emang semudah itu ya? Semudah itu menetapkan orang sebagai tersangka dengan label tersangka? Dan apa sih yang memang harus dilakukan sebenarnya oleh penyelidik-penyidik dan dari yang jadi korban kasus salah tangkap tersebut? Nah, oke. Kalau dalam putusan MK 2014 itu bilang, kalau mau tahap penyidikan itu minimal sudah 2 alat bukti dan sudah periksa dulu ya calon tersangkanya untuk memutuskan menetapkan sebagai seorang tersangka. Jadi ini adalah aturan basis ketika mau menetapkan orang sebagai tersangka, udah harus punya nih 2 alat bukti dan cara untuk memeriksa calon tersangkanya terlebih dahulu. Kasus Alam Si Begal Cikarang tersebut hanya didasarkan pada laporan saja. Si pelapor bilang pelakunya ABCD. Loh, emangnya cukup bilang seperti itu? Sementara si ABCD tersebut terpaksa mengaku gara-gara tadi dia disiksa dalam tahap penyidikan. Nah, mereka itu dipaksa mengakui diri sebagai tersangka. Nah, bagaimana mungkin nanti mereka itu bisa mendapatkan hak-haknya ya? Mendapatkan hak-haknya itu dari level penyidikan ketika mereka ditetapkan tersangka, padahal mereka punya sebenarnya hak tersebut. Gimana sih mereka cara tahunya? Dan gimana sih cara mereka untuk akses hak mereka tersebut? Karena tadi, kalau mereka nggak didampingi oleh bantuan hukum atau penasihat hukum, nasibnya seperti itu. Mereka akhirnya disiksa, dipaksa memberikan keterangan, dan mengakui perbuatan yang mungkin tidak mereka lakukan. Sementara dari sisi penyidik, oknum tertentu, dia bilang, udah kok ada alat buktinya, pengakuan dari mereka, serta dari laporan dari si pelapor.
laporan dari pelapor apakah sudah pasti bisa menandakan bahwa seseorang tersebut bersalah? Misalnya nih, Jane nggak suka sama Miss Nancy karena nilai hukum acara pidananya itu amin. Terus Jane bilang, buat laporan ya ke polisi, Miss Nancy itu melakukan tindak pidana misalnya penipuan atau penggelapan atau apapun lah. Nah, atas dasar laporan Jane aja, akhirnya polisi menetapkan Miss Nancy sebagai tersangka. Apakah bisa demikian? Oke, apalagi kalau ternyata pelapornya itu mempunyai power, politik, kekuatan yang sangat tinggi, yang mungkin secara pressure juga kepada polisi yang merupakan bagian dari eksekutif ya, mau nggak mau melaksanakan tugas. Nah, ini juga satu pertanyaan dan satu hal yang nggak bisa dilepaskan. Oke. Apa sih hak-haknya? Misalnya saya akan secara singkat ya. Hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan dan diadili, jadi nggak bisa lama dengan alasan masih ditunggu proses berpemberkasannya sampai 3 tahun, 4 tahun dia ditahan, ya kan nggak mungkin. Belum tentu ancaman hukumannya atau putusannya itu nanti sampai 4 tahun. Oke, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim, mendapat juru bahasa, mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Oke. Nah, kalau tadi hak, ada kewajiban di sini. Pasal 56 KUHP bilang kalau tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam lebih dari 5 tahun atau lebih dan nggak punya penasihat hukum, pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, baik penyidikan maupun penuntutan dalam proses peradilan, wajib menunjuk penasihat hukum dengan cuma-cuma. Termasuk si hakim harus aware juga nih pasal 56. Oke? Karena tadi kewajiban dari pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum dengan cuma-cuma. Oke? Apalagi haknya yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan, diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan penangguhan, atau dia dapat kontak untuk diskusi dengan keluarganya. Oke? Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya, menerima kunjungan rohaniawan, mengajukan saksi dan ahli, dan menuntut ganti kerugian. Oke, ngomongin hak-hak tersangka terdakwa yang dijawantakan dalam KUHP tersebut, itu memang seharusnya sejalan dengan ICCPR ya, prinsip universal yang mana sudah kita ratifikasi di Undang-Undang 12 2005. Mengatur soal hak-hak dasar sipil dan politikal dari setiap manusia. Adanya persamaan kedudukan dalam hukum. Orang itu nggak boleh diadili caranya berbeda-beda karena statusnya. Oke? Namun prakteknya kita harus lihat. Jangan nanti tanya Miss Nancy, tebang pilih kasus Miss Nancy, kok yang menerima yang pemberi suap itu diadili, yang menerima suap kok enggak? Aduh, subjektivitas penahanan. Ingat pada waktu di kelas KUHP ya, penahanan itu kan ada syarat objektif, syarat subjektifnya ya. Objektifnya itu kalau misalnya dia melakukan tindak pidana tertentu dengan ancaman tertentu, dan subjektifnya itu kalau dianggap oleh dari penyidik itu dia bisa melarikan diri, bisa menghilangkan barang bukti. Kok bisa ya pejabat si A kasus tertentu gitu ya, dia memberikan suap belum ditahan, tapi kok misalnya nenek atau kakek yang melakukan pencurian itu kok ditahan? Ada pertanyaan demikian. Kok bisa ya dia itu ada penangguhan penahanan sementara untuk anak-anak yang dituduh melakukan pembegalan tersebut itu tetap ditahan? Oke, ada perlakuan kasar aparat kepolisian. Saya harus mengakui bahwa kalau misalnya kejahatan kerah putih ya, jadi kerah putih itu kejahatan korporasi, itu beda treatmentnya dengan kejahatan personal. Seseorang sama-sama mencuri dalam konteks atau melakukan pencurian, mengambil hak orang lain dalam konteks satu korporasi, satu lagi perorangan. Bahkan mungkin orang yang mencuri tersebut itu kasusnya Nenek Mina misalnya, dia mengambil kakao ya,
dia kembalikan tapi unsur tetap terpenuhi, dia tetap dinaikkan dalam persidangan. Sementara kalau kasus yang satu, yang korporasi itu bisa settle, damai, laporan dicabut, prosesnya dihentikan. Padahal tadi deliknya delik laporan. Oke, ada memang pertanyaan, ada permasalahan soal equality before the law. Karena tadi prakteknya sampai saat ini tentu masih ada tebang pilih kasus, subjektivitas penahanan, perlakuan kasar dari si aparat kepolisian. Oke, jadi harusnya diperlakukan secara manusiawi, bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana, namun tetap saja ada penyiksaan. Nah, Miss Nancy, kan di KUHP nggak boleh, kok mereka tetap melakukan demikian? Ingat tadi balik lagi, mereka penyidik secara kode etik pun bahkan tidak boleh, secara juklak junis peraturan internal mereka pun bahkan bilang tidak boleh. Tapi tadi mereka punya ada kepentingan KPI ya, bahwa perkaranya itu harus selesai supaya perkara mereka tidak menumpuk. Jadi dibandingkan mencari kebenaran materi yang harusnya dilakukan, ya udahlah, biar cepat. Apalagi kalau misalnya pelapornya itu sudah tidak mempunyai imbang nih, pelapornya misalnya korporasi terhadap orang tertentu, misalnya buruh, pegawai. Wah, itu repot banget. Akhirnya pengakuan atau informasi secara paksa jadi jalannya. KUHP sayangnya itu tidak secara tegas menyatakan apa sih akibat hukum dari adanya penyiksaan yang dilakukan oleh si penyidik tersebut. Padahal hal ini merupakan kritikal dan permasalahan dari tahun 74 sampai sekarang. Penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum itu merupakan isu yang krusial, apalagi dari masyarakat yang minim literasi dan tidak tahu. Oke, apalagi mereka belum di-enforce hak-haknya sesuai dengan pasal 56 ke KUHP. Mereka nggak didampingi oleh penasihat hukum. Makanya penting sekali peran dari bantuan hukum di sini untuk meminimalisir atau melawan adanya potensi dugaan penyiksaan dari aparat penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Oke, hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil, terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak. Well, tapi betul KKN di lembaga peradilan secara sistematis tuh mulai dari penyidikan sampai persidangan itu kerap kali terjadi ya, dan termasuk di lembaga permasyarakatan. Itu membuat sekali proses pemeriksaan berbeda antara tersangka terdakwa kasus tertentu dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat yang lemah, quote unquote. Oke, presumption of innocent, dia itu harus diduga tidak bersalah. Jadi nggak boleh sebenarnya si penyidik itu melabel dari satu laporan itu dia sudah pasti bersalah, belum tentu. Justru kan itu tugasnya dia ya, mencari bukti-bukti, menguatkan apakah memang laporan itu benar, berdasar, ada unsur tindak pidananya, dan tersangkanya itu sudah tepat atau tidak. Oke, hak atas jaminan minimal dalam proses pemeriksaan, tentang diberitahukan, makanya dalam persidangan ditanya apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang didakwakan kepada saudara, dia memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, diadili tanpa penundaan yang nggak semestinya, membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya, mendapatkan bantuan hukum, tadi udah mendapatkan saksi-saksi yang meringankan, dan mendapatkan proses peradilan dengan bahasa yang dimengerti. Oke, berhak untuk upaya hukum yang yang juga bagian penting ya, harus diingat bahwa dia punya hak. Makanya dalam persidangan ketika terdakwa juga akhirnya diputus bersalah, hakimnya langsung mengingatkan punya hak untuk mengajukan banding apabila tidak setuju, paling lambat waktunya kapan, melalui pengadilan negeri setempat. Oke. Nah, kalau tadi ada kasus salah tangkap, kalau ternyata salah mengadili ya, ternyata juga dia itu udah salah tangkap, dia juga disita barang-barangnya, termasuk barang-barang yang sebenarnya esensial untuk kehidupan keluarganya, dia juga punya hak untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi. Meskipun prakteknya memang prosedurnya itu rumit, karena kadang sudah selesai putusannya nggak menyatakan, dia menyatakan bebas, tapi hakimnya nggak mengakomodir ganti rugi, itu nggak menghilang wajib minta direhabilitasi. Nah, mau nggak mau akhirnya bisa dibuat dalam proses yang terpisah sendiri, mengajukan kepada pengadilan negeri untuk meminta rehabilitasi dan ganti rugi. Hak untuk tidak diadili 2 kali ya atas perbuatan yang sama, nebis in idem atau double jeopardy, dan hak untuk tidak dipidana berdasarkan aturan yang berlaku surut gitu. Jadi misalnya aturannya baru berlaku besok ya, berlakunya sebelumnya itu bukan merupakan tindak pidana, nggak bisa tuh tiba-tiba gara-gara aturan baru dia ditarik. Oke, ada asas legalitas. Oke, tadi ya ganti rugi pasal 1 butir 22, seseorang mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya sejumlah uang karena
ditangkap, ditahan ya, proses penanganan perkara pidana dari APH yang nggak pas, nggak sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan tata cara. Tapi saya memang prakteknya sedikit belibet karena tadi kita butuh inisiatif sendiri gitu. Masyarakat kalau udah diketemukan sama polisi tiba-tiba menyerah dan ya udah deh terpaksa ngaku gitu. Diminta uang untuk akhirnya proses supaya dihentikan besar sekali, ber-MM segala macam yang padahal tidak perlu. Karena memang mungkin harus dilihat dulu di hukum pidananya, apakah memang dia itu misalnya tersangka atau memang orang yang justru cuma disuruh melakukan, harusnya tidak ada andilnya sama sekali, namun dijadikan kambing hitam dari suatu perkara. Nah, oleh karena itu kalau misalnya tingkat pertama dia nih, ya udah tinggal dikit lagi ya? Oke, semenit terakhir ya. Mengingatkan aja. 5 menit lagi, lanjut. Silakan. Oke, yang memang Miss Nancy ingin ingatkan ya, kita punya hak untuk ganti rugi dan rehabilitasi meskipun prakteknya susah, tapi nanti kalau kalian mendampingi orang-orang lemah yang tidak bersalah, ingatlah mereka juga punya hak untuk direhabilitasi namanya, dan kalau bisa melihat berapa macam kerugian mereka karena mereka menjalani proses pemidanaan yang salah, tolonglah untuk juga tegakkan, minta ganti kerugian kepada negara terhadap kehilangan hak-haknya. Kalau untuk kasus Sengkon dan Karta itu sampai kehilangan seluruh mata pencariannya, sawah mereka semuanya itu dijual untuk meminta keringanan sebenarnya, quote-unquote, di dalam tahap penyidikan. Mereka juga tidak bisa bekerja, ya, anak keluarga mereka juga tadinya terpaksa untuk akhirnya mengutang. Nah, bayangkan efek domino yang harus ditanggung seseorang, kerugian material imaterial akibat dari penanganan perkara pidana yang salah. Oke, kalau ternyata tadi putusan bebas lepas tidak mencantumkan rehabilitasi terdakwa, maka apabila dikendaki rehabilitasinya diberikan oleh pengadilan dengan cara mengajukan permohonan ya kepada KPN yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Baru nanti KPN tersebut menerima permohonan itu karena ada putusannya sudah memang bebas atau lepas dan akan memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan. Oke. Sekian dari saya, semoga cukup jelas ya. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya. Give applause untuk speaker kita yang pertama. Benar-benar walaupun memang cukup padat materinya, cuman tersampaikan dengan jelas ya. Para peserta webinar luar biasa, Ibu Nancy. Terima kasih, Mem Nancy, sekali lagi atas pemaparan materinya. Aku mau kasih sedikit catatan di sini. Yang tadi aku dapat dari Mem Nancy adalah apa itu asas-asas dalam hukum pidana, lalu dalam tahap-tahapnya juga ada peristiwa hukum di situ, lalu masuk ke dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, upaya hukum, eksekusi, dan terakhir adalah pengawas dan pengamat, yaitu kita banyak sekali mendapatkan peran dari penyelidik dan penyidik itu apa, tugas dan wewenangnya apa saja. Lalu juga ada di sini pemeriksaan oleh penyidik, ya apa-apa saja unsur-unsurnya. Lalu ada peranan pengacara juga lagi di situ. Dan jaksa dan penuntut umum itu adalah, jaksa itu adalah jabatan dan penuntut umum adalah fungsinya ya. Itu mungkin secara garis besar ya, karena tadi banyak banget dan semoga bisa itu diterima untuk kita semua di sini, para peserta. Baik, untuk selanjutnya, sesi selanjutnya kita akan mengingatkan sekali lagi untuk para peserta webinar, pertanyaan akan dibuka pada saat sesi pembicara kedua selesai. Ya, di situ nanti para peserta bisa raise hand, nanti akan saya sebut namanya, dan juga bisa menggunakan fitur chat, ya, dengan nama, institusi, dan pertanyaan. Baik, langsung saja kita next session, move to Mas Isnur. Selamat siang, Bapak Isnur. Aku panggilnya apa nih? Bang, Mas, Pak? Apa aja. Masih muda banget soalnya. Boleh. Bang Isnur aja ya. Oke, ya, baik Bang boleh, Isnur. boleh. Ya, oke, selamat siang Bang Isnur. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Jen. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Oke, baik. Dipersilakan waktu dan tempatnya untuk Mas Isnur. Ya, terima kasih Jen, dan selamat siang semua. Assalamualaikum, salam buat semua. Semoga sehat selalu dan mumpung masih Syawal, saya mohon maaf lahir batin. Ya, saya diminta untuk bicara tentang bantuan hukum dalam pidana ya. Terima kasih Hailo sudah
mengadakan acara ini. Jadi ini juga hal yang sangat penting ya diketahui oleh masyarakat, oleh publik, karena seringkali orang itu kalau udah dipanggil polisi udah ketakutan gitu. Orang kalau udah berurusan dengan hukum itu kayaknya gelap gitu dunia gitu. Itu ya akhirnya orang pasrah gitu. Akhirnya orang tadi tanda kutip tidak bisa melakukan pembelaan, tidak bisa melakukan perlawanan gitu. Padahal sejatinya kita di hukum itu juga punya kesetaraan, punya hak gitu ya. Mari kita mulai dengan sesi ini dan saya izinkan untuk sharing share screen ya. Oke. Ya, pertama tadi Manensi cerita ada kasus Sengon-Karta, kasus Cikarang itu yang dampingi LBH Jakarta dengan kontras gitu ya. Ada kasus tadi pengamen yang bantu, itu kasus Cipulir tuh, kasus saya dulu menangani. Dan akhirnya bebas kita gugat ganti rugi polisinya gitu. Jadi ya pengalaman-pengalaman tadi itu sebenarnya realita keseharian teman-teman. Riset LBH itu menunjukkan konsisten ya, bahwa ketika orang ditangkap, orang diproses pidana, rata-rata ya paling sedikit 80% tidak mendapatkan bantuan hukum. Jadi yang punya lawyer, yang punya akses bantuan hukum hanya 20%. Jadi sangat sedikit. Jadi kalau sekarang misalnya ada ditahan 50.000 orang gitu, maka yang dapat bantuan hukum hanya 10.000. 40.000 orang itu dapat bantuan hukum. Dan dari mereka, tadi ceritanya Sengon-Karta ya, ceritanya yang di Cikarang, ceritanya di Cipulir, itu persis sama dengan riset-riset temuan kita, bahwa mayoritas dari orang-orang yang mengalami proses pidana, penangkapan dan lain-lain ini mendapatkan penyiksaan. Jadi baik fisik, psikis maupun seksual gitu. Jadi bayangkan ada perempuan, kemudian dia sedang membantu ayahnya ke kantor polisi, terus dia diperkosa di kantor polisi. Itu ada loh. Atau ada perempuan, dia ditangkap karena misalnya masalah tertentu ya, masalah pidana tertentu, entah apalah, atau misalnya menggunakan narkotik itu, masuk kantor polisi, malah diperkosa oleh polisi, oleh oknum-oknumnya. Itu banyak cerita seperti itu. Jadi teman-teman tinggal googling aja deh. Tahanan mati, tahanan diperkosa, tahanan apa gitu. Kita menghadapi situasi penegakan hukum itu, kemudian bahasa kami di buku yang biru kanan ini, istilah kami mengungkap kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita punya berhadapan dengan seperti ini gitu. Dan yang sebelah kanan nih, yang ini riset soal anak. Jadi bukan bahkan pada anak. Jadi katakanlah kalau orang dewasa pelakunya kita kesel gitu ya, ini merampok nih gitu. Ini apa? Pun hanya di situ, di level anak-anak juga sama gitu. Jadi kami kasih judul memudarnya batas kejahatan dan penegakan hukum. Jadi hukum yang kita bayangkan menjadi pengayom, pelindung, ini menjadi proses yang sangat menakutkan gitu ya. Kenapa? Karena emang seperti ini temuan-temuannya. Apakah itu benar dengan angka sekarang? Mari kita lihat. Ini teman-teman bisa akses websitenya websitenya Dirjenpas. Teman-teman bisa lihat hari-harian tuh berapa sih penghuni tahanan. Berapa di Aceh tahanan sekarang, berapa over capacity gitu ya, overloadnya berapa. Ketahuan di sini semua. Misalnya kasus yang masih tahanan dan napi itu ketahuan. Di setiap provinsi, di setiap kanwil itu, tiap lapas tuh ada. Teman-teman bisa klik website ini. Angkanya sangat tinggi, ribuan. Jadi ribuan ya. Tapi kita cek juga di website yang sama dengan mereka bagaimana posisi bantuan hukum. Nah, lihat. Jadi sangat timpang sekali. Jadi angka bantuan hukum dan angka orang ditahan dan diproses itu sangat timpang, sangat timpang. Jadi ini bagaimana sih negara gitu ya? Kira-kira pertanyaannya. Orang dibawa ke ranah hukum, ditangkap tapi nggak dikasih bantuan hukum gitu. Itu potret ya teman-teman. Ya mudah-mudahan di sini menjadi punya semangat ya teman-teman untuk mengubah ini gitu ya. Untuk melihat realita ini dan bagaimana kita bersama untuk menghadapi ini semua gitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya kayak tadi kasusnya banyak yang salah tangkap ya, banyak bahkan kami menemukan rekayasa kasus gitu. Dan itu bukan hanya terjadi pada level masyarakat kecil loh, rekayasa dan salah tangkap itu, tapi juga tertimpa pada para orang-orang yang punya integritas dan keberanian jujur ya, seperti orang-orang di KPK gitu. Bagaimana Novel Baswedan itu penyidik yang keren sekali tapi dikriminalisasi, direkayasa kasusnya. Itu ada temuan ombudsman, dia direkayasa kasusnya. Jadi bukti-bukti itu
dimanifestasikan untuk seolah-olah dia bersalah gitu. Itu ada. Itu dilakukan oleh APH kita gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bersikap gitu? Bagaimana kita menghadapi ini? Pertama, tentu kita bernegara itu punya pegangan. Kan pasal 1 ayat 3 konstitusi disebut Indonesia negara hukum gitu ya. Nah, apa sih negara hukum ini gitu? Kok bisa hukum seperti tadi gambarannya gitu? Padahal di 28D misalnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan sama di hadapan hukum. Kalau orang kaya ya sama dengan orang miskin gitu. Pejabat harus sama gitu. Dan perlindungan hukum tadi tanggung jawab negara atau pemerintah gitu. Jadi kalau kita harus membaca kembali, kita harus melihat kembali apa sih janji negara ini gitu. Apa sih kontrak kita sebagai bangsa gitu. Di mana kita bisa melihat kontraknya ya di konstitusi gitu. Itulah kitab suci kita sebagai sebagai berbangsa. Kalau kita tidak lagi menghormati ini, menghargai ini ya bubar Indonesia gitu. Ya Indonesia kan dibentuk untuk apa sih? Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tidak boleh ada satu warga negara pun yang terlanggar haknya gitu. Dan bukannya di konstitusi teman-teman, tapi di undang-undang HAM. Tadi yang disebut oleh Nancy misalnya ICCPR itu kan diratifikasi oleh Undang-Undang 12/2005. Tadi tentang penyiksaan misalnya. Larangannya ada. Itu apa? Convention Against Torture. Diratifikasi oleh Undang-Undang 5/98. Jadi semua itu jelas tindakan terlarang. Penyiksaan adalah kejahatan. Tapi kok bisa dilakukan sampai sekarang kejadiannya? Itu pertanyaan besar. Mengapa hukum hanya ada di atas kertas? Mengapa dalam implementasi, dalam penegakannya serasa jauh api dari panggang? Padahal jantung ya. Ini makanya kemudian oleh Zivat and Levitsky itu ciri-ciri negara otoritarian, ciri-ciri di mana sebenarnya secara fungsional negara itu dipertanyakan. Kalau bahasa anak syariah UIN-nya wujuduhu ka'adamihi gitu kan. Ada tapi nggak ada gitu. Seperti itu. Dan ini riset juga. Jadi tadi temuannya YLBHI, tadi temuannya data-data langsung. Ini juga temuan lembaga internasional UNDP di Indonesia itu. Jadi kemampuan orang-orang untuk mencari dan memperoleh pemulihan itu, jadi yaitu sejalan dengan standar HAM. Jadi jaminan perlindungan hukum, kesadaran, bantuan hukum, proses peradilan yang adil, penegakan hukum, termasuk pengawasan oleh teman-teman, oleh masyarakat sipil ya, oleh HELO, oleh mahasiswa, oleh siapapun dan parlemen. Jadi ketika bicara akses keadilan tuh ini, gitu loh. Akses to justice itu ini, gitu. Jadi keadilan bukan hanya untuk orang-orang kaya atau orang yang menguasai. Nah, bantuan hukum itu apa sih gitu? Bantuan hukum ini bagaimana fungsinya? Nah, untuk menghadapi hal yang tadi, saya ingin memperkuat bahwa ya sama dengan pro bono. Jadi di Undang-Undang Advokat itu jelas bahwa advokat punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Untuk apa? Untuk mewujudkan prinsip fair trial. Proses yang fair. Mensyaratkan menjadi posisi setara. Bahwa iya benar Anda punya kewenangan menangkap saya. Anda punya kewenangan menuntut saya. Tapi juga saya punya kewenangan yang setara. Karena kita punya prinsip kesamaan di muka hukum. Hak pembelaan dan fasilitas hukum yang berimbang. Equality of arm. Itu ya harusnya ditimbang dengan baik-baik dalam pertimbangan itu. Jangan kemudian karena BAP sejak awal punya penangkapan, ditahan, ditangkap, dituntut tuh jadi berat banget gitu ya. Sedangkan si terdakwa nggak punya ke hak apa-apa. Jadi sejak awal proses peradilan itu memang sangat timpang. Ini si tersangka terdakwa tidak punya kekuatan yang cukup untuk mempertahankan haknya. Makanya proses keputusan yang salah itu kan melalui lembaga proses mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim. Kok bisa 3 institusi ini jebol semuanya gitu. Karena ketimpangan yang luar biasa ini. Gitu. Dan ini bantuan hukum adalah sangat fundamental. Dia bagian dari struktur fondasi yang sangat diperlukan untuk apa? Untuk siap tersangka terdakwa dapat menikmati haknya. Ya. Dan ya untuk apa? Ya pertama ya gimana kan orang udah jahat, udah berbuat salah, berhak bantuan hukum enggak? Ya berhak gitu. Setiap orang pada posisi yang berhak bantuan hukum, baik dia benar-benar pelaku ataupun dia bukan pelaku sesungguhnya gitu. Untuk apa? Untuk apa? Mengurangi lamanya waktu penahanan. Kan orang negara kan rugi sebenarnya. Orang menahan ya di polisi orang bisa ditahan selama 80-90 hari.
Ngeri itu orang ditahan, didiemin di situ, dikasih makan tiap hari, terus negara ngebiayain gitu. Padahal harusnya cuma ditahan 3-4 hari. Kenapa bisa ditahan 50 hari? Negara boros pada akhirnya gitu. Belum listriknya, belum airnya, belum mental health-nya dari pelayan yang nunggu tahanan gitu. Tadi ditampilkan angka-angka di ruang tahanan dan Menteri Hukum dan HAM selalu bilang ya kita over capacity, tapi kerjaannya nahan. Kerjaannya menangkap. Narkotik penggunanya semua diarahin ke pidana, bukan jadi pemulihan. Jadi negara kita sangat terbebani oleh penegakan hukum, tapi dinikmati gitu, diteruskan proses-proses yang salahnya. Yang berikutnya apa? Terhindar dari keputusan yang keliru dan mengurangi pelanggaran dan victimisasi korban. Ya kasus Sewan Karta, juga ada kasus namanya Rian ya, Rian dari Jombang ya, yang kemudian setelah dia tertangkap dia mengakui rangkaian pembunuhan yang sangat banyak. Dan akhirnya apa? Gara-gara pengakuan Rian, banyak orang yang sudah ditahan bertahun-tahun di penjara, akhirnya kebukti mereka bukan pelakunya. Kalau begitu apa? Hukumnya sangat jauh dari rasa keadilan. Dan yang nggak kalah penting, sebenarnya menjaga hak-hak dari korban untuk mendapatkan pemulihan. Sekarang alhamdulillah kemarin RUU tindak pidana penanganan kekerasan seksual sudah disahkan. Karena sangat banyak sekarang perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tapi nggak dapat pemulihan dan perlindungan. Dan yang tadi ketentuan-ketentuan hak-hak tadi di mana sih? Equality before the law misalnya. Di mana itu kedudukan atau rujukannya? Di Undang-Undang Dasar. Fair trial dan imparsial, di mana kedudukannya? Di pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 2, pasal 9 ayat 3, Undang-Undang 12.2005 tentang ratifikasi konvensi ICCPR. Jelas ini hak yang ada dasar hukumnya. Access to justice, di mana sih dasar hukumnya? Di undang-undang yang sama juga. Jadi ketika bicara hak-hak ini bukannya tanpa dasar, ini dasar semuanya ada gitu. Dan negara sudah berjanji untuk memenuhi ini, untuk menghormati ini. Jadi kita protes itu bukan kemudian rese gitu, bukan kemudian kita ini mengada-ada, kita menagih janji negara. Gitu. Kita meminta komitmen negara untuk memenuhi komitmennya seperti itu. Dan juga bukan hanya di Undang-Undang HAM, tapi kekuasaan kehakiman misalnya. 48 2009 itu jelas setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung perkara bagi yang mencari kerja tidak mampu. Jadi setiap orang harusnya, apalagi yang tidak mampu, itu berhak atas bantuan hukum. Dan bagaimana konkretnya di sini dibentuk Posbakum. Di KUHAP misalnya, di KUHAP juga sama. Untuk kepentingan pembelaan, ya kan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dalam setiap waktu dan dalam setingkat pemeriksaan. Jadi sejak awal, sejak penangkapan sampai kemudian dia lepas dari lembaga pembinaan pemasyarakatan, lapas kan, itu semua orang berhak atas bantuan hukum gitu. Harusnya advokat itu sesuai dengan tugas mandatnya kalau kita baca Undang-Undang Advokat ya 2003 itu jelas di penjelasannya menegakkan supremasi hukum dan HAM. Nah, jangan cari duit doang ngurusin korporasi. Bantulah masyarakat miskin gitu. Nah, apalagi sekarang sudah ada undang-undang bantuan hukum. Negara ada kemajuan nih. Ini dulu LBH membuat proposal dan akhirnya disetujui ya, bikin undang-undang bantuan hukum. Dan sangat banyak turunannya bisa dilihat kira-kira gitu. Sekarang sudah tersebar 24 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Jadi mereka ini organisasi bantuan hukum yang diakreditasi oleh BPHN dan negara ngasih uang. Jadi jangan sampai kemudian si klien masyarakat diminta uang lagi, itu nggak boleh, itu bagian dari korup itu. Nah sementara kami di kantor LBH yang sudah sejak tahun 70 ini 69 punya sekarang 17 kantor dari mulai Aceh sampai Papua ya, mudah-mudahan bisa bertambah seiring waktu ya, mohon doanya gitu. Kalaupun misalnya masuk ke LBH bisa, tapi juga kalaupun di LBH nggak bisa, ada kantor-kantor bantuan hukum yang lain di mana-mana. Gimana caranya kita pelajari. Dan bantuan hukum juga ini sudah ada kesepakatan dengan kepolisian, dengan kemudian kejaksaan, dengan Menteri Dalam Negeri. Jadi harusnya kepolisian, kejaksaan, dalam negeri, Mahkamah Agung, semua menghormati bantuan hukum. Tidak bisa kemudian mereka menghalang-halangi tugas kita ya sebagai lembaga bantuan hukum atau advokat gitu. Nah, bagaimana prinsipnya, Mas? Bantuan hukum itu ngapain aja sih? Ya satu, jelas bahwa setiap orang atau tersangka terdakwa berhak untuk memperoleh.
tanggung jawab dan kewajiban negara. Disediakan harusnya bagi setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan. Termasuk disediakan bagi korban, saksi. Dan dilakukan secara non-diskriminasi. Jadi jangan kemudian orang miskin nggak dapat, orang kaya dapat. Dilakukan secara cepat dan efektif. Semua orang wajib dikasih tahu haknya, pemulihan dan perlindungannya, persamaan terutama kelompok rentan. Kalau bagi anak juga kepentingan terbaik bagi anak. Sekarang undang-undang SPPA mewajibkan ya kasus-kasus anak itu dia dampingi advokat. Sangat banyak kasus anak yang kami dampingi, kami masuk saat di pengadilan dan kita tahu, kita cross check ketika dia di penyidikan atau penuntutan di awal di kejaksaan nggak ada advokat, kami NO dan itu banyak diputus NO oleh hakim. Kami eksepsi di pengadilan, banyak hakim putusannya sekarang memutus NO bagi kasus anak yang di dalam penyidikan tidak didampingi oleh advokat. Kemandirian dan perlindungan bagi penyedia. Ini yang tadi sudah. Nah, bantuan hukum itu apa sih? Nah, pertanyaannya kan kita tadi kan, oh iya bantuan hukum apa sih? Itu adalah definisinya jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Jadi itu ya, bantuan hukum, pemberi bantuan hukum. Pemberi ini siapa? Anda kita cek di bawah. Secara cuma-cuma kepada penerima. Jadi ada 3 definisi ya, bantuan hukum, pemberi, dan penerima. Siapa pemberi, siapa penerima? Mari kita lihat di bawah. Dengan cara apa? Dengan cara baik itu litigasi maupun non-litigasi. Jadi baik itu formal di kepolisian, ya di kejaksaan, di peradilan tersedia, atau non-litigasi, pemberdayaan, penyuluhan, pendidikan, penelitian, itu juga bagian dari bantuan hukum. Nah, litigasi ngapain? Sejak awal, sejak penahanan, penangkapan, upaya hukum luar biasa, sampai lain-lainnya. Non-litigasi apa? Konsultasi. Dan di sini teman-teman, kalau di sini ada yang dosen ya, di sini ada yang paralegal, ada yang mahasiswa, bisa. Jadi undang-undang bantuan hukum menjamin peran teman-teman di sini sebagai paralegal, sebagai dosen, sebagai mahasiswa untuk terlibat. Dengan cara apa? Dengan cara bergabung, membantu LBH-LBH atau OBH-OBH. Ngapain aja perannya? Ya penyuluhan, konsultasi, investigasi, ya penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan, pendampingan di luar pengadilan, semuanya kan. Pendampingan itu apa? Di kepolisian, di kejaksaan bisa paralegal, bukan hanya advokat saja. Termasuk drafting dokumen hukum bisa juga. Dengan syarat apa? Didampingi oleh advokat. Kalau di pengadilan nggak bisa, hanya advokat saja. Siapa yang menerima? Tadi kan itu ya, caranya. Siapa yang menerima? Yang menerima orang atau kelompok orang. Nah, jadi nggak sendiri. Mas, saya satu RT nih gitu. Saya satu geng nih, satu yayasan nih, bisa dikasih bantuan hukum. Sepanjang tidak mampu membayar jasa. Karena hak yang konstitusional yang berhak adalah warga negara Indonesia. Jadi ini spesifik kalau undang-undang bantuan hukum hanya untuk WNI gitu. Kalau WNA tidak bisa. Tapi bisa dengan cara yang lain. WNA juga bisa didampingi. Kami banyak mendampingi juga WNA. Bisa diajukan oleh siapa? Oleh kuasa atau keluarga. Kan ditahan orangnya Mas di penjara. Gimana caranya datang ke LBH? Ya keluarganya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, ibunya gitu. Bisa semua. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya satu, bikin permohonan tertulis. Kalau nggak bisa, nanti dimasuk kantor LBH, ada formulirnya. Ada formulirnya disediakan, nanti juga diwawancara, di interview. Nah, sejak awal bawa fotokopi dokumen, bawa fotokopi KTP, bawa berkas-berkasnya, dan ini prasyarat untuk ditindaklanjuti ya, keterangan tidak mampu. Jadi bukan hanya dari lurah nih, misalnya saya punya KIP atau KJS atau apapun itu bisa dipakai ya. Keterangan tidak mampu bukan hanya keterangan tidak mampu dari kelurahan, tapi kartu-kartu yang lain. Tapi kalau pro bono oleh advokat bisa, bukan hanya untuk orang-orang miskin ya. Kalau oleh LBH dan juga oleh advokat yang lain, ada di peraturan pradi itu ketentuan tentang kelompok rentan. Jadi saya sebenarnya tidak miskin Mas, tapi juga tidak bisa mampu bayar advokat. Dan ini kasusnya kasus publik misalnya. Kasus misalnya kasus yang melibatkan melawan tertentu gitu. Gimana Mas? Saya dikriminalisasi ini karena saya aktivis, karena saya demo misalnya. Dan saya nggak bisa ngasih. Itu bisa LBH atau kemudian advokat bisa memberikan bantuan hukum. Tahapnya ngapain? Setelah daftar maksimal 3 hari. Jadi setelah daftar ngajuin permohonan konsultasi 3 hari. 3 hari harus diputuskan diterima atau ditolak permohonan bantuan hukumnya. Jadi 3 hari harus tanya, jangan 3 hari kok ini nggak ada kabar ya, gimana permohonan saya ya gitu. Kalau di LBH, LBHI itu ada ketentuan kalau perkaranya darurat bisa dalam waktu cepat, 1 jam 2 jam bisa diputuskan ditangani apa tidaknya gitu. Haknya apa saja? Oh ya ditangani, diterima. Haknya apa saja? 1, bantuan hukum sampai selesai.
Jadi selama kita nggak mencabut hak kuasa hukum tersebut, maka si advokat itu harus mendampingi dari awal sampai selesai, sampai diputus inkrah gitu. Itu sampai selesai. Dan dapat bantuan hukum yang sesuai dengan standar bantuan hukum dan kode etik. Jadi jangan mentang-mentang karena cuma-cuma pelayanannya itu asal-asalan, nggak boleh. Kode etik advokat menyatakan kalau kita pembelaan harus jelas, harus standarnya kuat, bagus, maksimal. Bagaimana kita lihat ya. Harus sesuai dengan hukum acara yang tadi Mbak Nancy ceritakan. Jadi emang ini tantangan. Kalau advokatnya biasa-biasa aja, pura-pura dampingi, ya lemah, ya nggak akan maksimal gitu. Tapi kan dia kena kode etik gitu. Bantuan hukum juga sama, ada standar layanan di bantuan hukum, sudah ada peraturan menterinya. Yang berikutnya, hak dari penerima adalah mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan. Jadi kalau didakwa ya kasih, mintain surat dakwaannya, dan surat tuntutannya. Kalau si lawyernya eksepsi dan pledoi, minta dokumennya, gitu. Jangan kemudian diem saja, minta berkasnya, minta dokumennya, semua berhak dikopi dan didapatkan oleh si kita lah sebagai orang yang menerima gitu. Nah, kewajiban dari pemberi bantuan hukum apa? Ada kewajibannya. Satu, ngasih bukti, informasi, keterangan yang benar kepada penerima, membantu kelancaran, memberi bantuan hukum tidak dilaksanakan kalau kemudian kalau dia mau mundur ya, misalnya udah nggak sanggup atau misalnya dia bertanggung hati nurani, dicari advokat pengganti. Nggak boleh mutus tengah jalan tinggalin gitu. Itu kena kode etik. Nah, teman-teman di sini yang bukan advokat, yang bukan seperti saya atau Mbak Nancy, punya perannya strategis, ya. Ngapain aja? Satu, mengumpulkan data, mencari bukti, mencari saksi atau informasi yang relevan. Ngapain lagi? Melakukan pendampingan kepada mereka di luar pengadilan, bisa. Ngasih tahu haknya mereka, bisa itu para legal ya. Dan mitigasi apa? Pemetaan potensi masyarakat. Kalau ini di komunitas apa yang terjadi, punya hak punya peran-peran yang sangat strategis teman-teman, walaupun bukan advokat di sini ya. Nah, kalau saat kira-kira tadi kan diceritakan ya, kira-kira gimana ya bantuan hukum saat tadi istilahnya Mbak Nancy pra-adjudikasi. Ngapain aja nih? Ya pertama, memastikan saat penyelidikan kita mendampingi. Pastikan tidak ada pemaksaan keterangan. Jadi kalau polisi ngasih memaksa keterangan nih, menekan atau penyiksaan, ya protes. Kalau dia melakukan, laporkan ke internal ya, ada Propam, ada kemudian pengawas penyidik, eksternalnya ada Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman gitu. Kalau hakim gimana? Ada lembaga KJ gitu. Kalau kemudian jaksa gimana? Ada komisi kejaksaan, ada jaksa agung muda pengawasan, hakim ada badan pengawasan. Jadi kita harus tahu lembaga-lembaga yang di sini ya. Dapat salinan BAP, hadirin saksi. Sejak awal cari saksi yang meringankan, kasih ke penyidik. Kalau ada tersangka gimana? Bisa kemudian kita ajukan bukti ya. Kalau ini pun kita nggak bisa minta SP3 ke polisi kalau polisi tidak punya bukti. Lapor ke pengawas penyidik, para peradilan sekarang sudah bisa ya. Kalau dulu kan nggak bisa, sekarang udah bisa tuh. Penetapan tersangka diuji para peradilan. Dan saat penangkapan apalagi cek lagi pemanggilan penangkapannya memenuhi syarat nggak? Terus hak tersangkanya kapan atau dapat nggak gitu. Penahanan cek lagi bisa nggak secara undang-undang, alasan objektif subjektif dicek lagi. Ajukan keberatan kalau emang bila perlu ya. Penangguhan atau pengalihan misalnya dia tahanan rumah tahanan dialihkan ke rumah tahanan rumah atau tahanan kota gitu. Perpanjangan cek ya, perpanjangan perlu nggak perpanjangan gitu. Diberitahukan nggak perpanjangan ini kepada keluarganya dan lain-lainnya. Suratnya layak nggak, informasinya jelas nggak. Ini hal-hal yang sangat kita perlu kuasai ketika kita jadi ngasih bantuan hukum kepada tersangka terdakwa. Pelimpahan bagaimana? Apakah sudah ada cukup alasan untuk misalnya mengajukan penghentian penuntutan SKP 2 ya kan? Apakah misalnya kalau anak ada diversi enggak? Bagaimana pendampingan? Kalau ke jaksa ada pemeriksaan ulang enggak? Apakah ada tekanan dari jaksa untuk misalnya mencabut kuasa dari penasihat hukum gitu? Ada kesempatan enggak nambah pemeriksaan tambahan? Mengajukan keberatan, dapat berkas perkara lengkap sebelum persidangan. Jadi setiap tahapan kita harus tahu hak dari tersangka, terdakwa, dan bantuan hukum memaksa ya, didorong untuk mendapat ini semua. Saat di ruang sidang juga sama. Dapat nggak dakwaan sebelum sidang? Dapat nggak pemberitahuan sidang? Ajukan eksepsi tangkisan atas dakwaan, ya kan? Bagaimana pemeriksaan saksi dengan baik? Bagaimana dia mengelaborasi, bertanya? Itu juga membutuhkan advokat yang punya
skill ya. Jadi bukan cuma sekadar semangat doang, tapi skillnya. Kan seringkali banyak perkara yang sebenarnya terang, tapi karena advokatnya sudah jelas jaksa sama hakim posisinya berbeda, tapi advokat juga tidak melakukan upaya dan baik di ruang sidang. Akhirnya standar biasa aja gitu. Sehingga kasus Ewon Karna terjadi kan seperti itu. Pledoi pembelaan bagaimana? Cek sikap hakim. Hakimnya sejak awal imparsial nggak, memihak nggak, punya penghormatan nggak ke ruang sidang. Karena hakim punya kode etik. Kalau dia melanggar kode etik, ada kaya untuk memeriksa. Gitu. Upaya hukum jangan tertinggal ya, ada waktunya, ada memori banding, memori kasasi itu punya kewajiban di sini. Pasca adjudikasi di ruang di lapas atau di rutan bagaimana? Kalau diputus bebas misalnya, hakim putus bebas, dinyatakan tidak terbukti gitu ya. Apakah terdakwa bisa bebas hari itu juga? Jangan-jangan ditahan seminggu lagi baru bisa keluar dari lapas atau rutan gitu ya. Hak sebagai narapidana bagaimana? Remisinya, cuti bersyaratnya, asimilasinya, PB-nya. Kalau ada bukti baru novum, ajuin PK enggak misalnya. Ini banyak sekali yang bisa kita pelajari dari bagaimana cara ngasih bantuan hukum gitu. Tapi juga bantuan hukum bukan hanya soal itu. Tapi juga dia bisa jadi ajang untuk kampanye publik ya. Perubahan-perubahan pembelajaran itu juga penting. Ini contoh bagaimana saat kami mendampingi 3 nelayan di ujung Kulon, rupanya ini sangat banyak, sudah ratusan kasus terjadi ya. Nelayan warga setempat gitu, tiba-tiba mereka lagi mancing, mereka lagi kemudian berjalan di tengah kebun, terlewat baris ke Taman Nasional dipidana gitu. Jadi nelayan ini dituduh mencuri kepiting, udang dan ikan di Taman Nasional. Nah akhirnya kita karena waktu itu datang ke Jakarta dari ujung Kulon itu, datang ke Jakarta kita dampingi di sidang di sana, kita hadirkan saksi, hadirkan ahli, hadirkan fakta, akhirnya diputus bebas. Jadi selama ini ratusan perkara itu ditangkap, ditahan, dan di sidang semena-mena, sekarang mereka punya perubahan. Hakim akhirnya setelah itu berhati-hati untuk memeriksa perkara. Pun penyidiknya, jaksanya pun berhati-hati gitu. Karena kalau mereka nggak berhati-hati, kami masuk lagi kira-kira. Jadi bisa kampanye menjadi wacana publik, pendidikan keluar ya. Dan bagaimana kita menghukum aparat-aparat yang oknum tadi kita bawa sidangkan ya, dipecat, diproses, dihentikan dan lain. Bahkan banyak polisi yang melakukan penyiksaan, kami bawa ke pengadilan tuh, kita pidanakan. Kayak gitu-gitu deh, banyak sekali kasusnya. Ini contoh lagi misalnya, sangat banyak juga perkara-perkara perdata ya teman-teman, karena mungkin perdata kita hukumnya tidak bagus, tidak kira-kira tidak nggak berjalan dengan efektif dan efisien. Akhirnya banyak orang mengarahkan ke pidana gitu. Jadi karena hutang piutang dianggap pidana, akhirnya ya banyak dipidanakan. Ini banyak juga kasus yang kita bantu untuk akhirnya putus lepas. Apalagi banyak juga perkara teman-teman yang nggak harus sampai pengadilan. Ini kasus beberapa warga, ada Mbak Ilma aktivis anak, ada Helga aktivis perempuan, ada MR Putut, dan sangat banyak kasus yang kita hentikan pidananya sejak awal. Dengan cara apa? Dengan cara gelar perkara di penyidikan. Dapat SP3, dapat diversi, dan lain-lainnya. Jadi upayakan semaksimal mungkin perkara berhenti sebelum sampai pengadilan, kalau dia tidak bersalah. Terima kasih dari saya sebagai pengantar diskusi. Selamat siang. Baik, luar biasa Mas Isnur. Big applause. Luar biasa banget hari ini. I'm very excited atas 2 pembicara yang sungguh luar biasa. Oke, baik. Tanpa lama-lama lagi, udah ada pertanyaan nih untuk pembicara 1 dan pembicara 2 di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, nanti ini volunteer ya. Ibu dan Mas Isnur, nanti mana duluan yang mau menjawab, silahkan. Dan dua-duanya boleh menjawab. Oke, yang pertama ada dari Rido Hedriana Widago, dia mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Izin bertanya, bagaimana jika masyarakat melihat suatu kasus tindak pidana korupsi, lalu apa tadi? Sebentar ya. Kok menghilang? Ya, jika masyarakat melihat suatu kasus tindak pidana korupsi, lalu masyarakat melaporkan tindakan tersebut ke penyidik atau pihak kepolisian, namun pada saat melaporkan kasus tindakan korupsi tersebut tidak diproses oleh penyidik dan orang yang melihat kasus tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik atau pihak kepolisian. Pertanyaan saya, apa upaya hukum bagi orang yang melihat kasus tersebut? Baik, boleh dijawab. Volunteer, silakan Mem Feni atau Mas Isnur duluan.
Oke, aku izin ya Pak Isnur, mungkin bisa memberikan tanggapan. Oke, tadi itu ya ada pelapor, saya singkat ya, pelapor dugaan tindak pidana korupsi, tapi ternyata dia malah ditetapkan jadi tersangka, gitu ya. Oke, sebelum masuk ke situ, mungkin nanti ada pertanyaan juga dari masyarakat umum. Saya melaporkan, terus kasus saya tuh kok kayaknya nggak ditindaklanjuti. Kalau kita buat laporan, terus kita memang merasa kasusnya mandek, kita punya hak gitu sebagai pelapor itu dapat surat hasil perkembangan penyelidikan, jadi SP2HP itu. Nah, kita bisa bersurat minta SP2HP. SP2HP itu wajib diberikan oleh si polsek tempat kita melapor dan memberikan keterangan gimana sih status perkaranya. Sampai saat ini gimana gitu. Kalau sampai memang tidak ada tanggapan sama sekali, kita baru bisa lapor juga tuh. Tadi udah sempat disinggung oleh Pak Isnur ke Propam, ke Kompolnas atau ke Ombudsman soal mereka yang tidak profesional ya dalam penegakan profesinya. Karena juklak-juknis mereka untuk melakukan tindak lanjut atas laporan itu sebenarnya sudah diatur ya dalam peraturan internal dari kepolisian. Oke, kalau kasusnya yang kedua nih, ada pelapor ya kasus tindak pidana korupsi tapi dia malah ditetapkan sebagai tersangka. Memang harus dilihat ya dulu dua sisinya. Sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada pasal yang menyatakan bahwa untuk pelapor kasus pidana dan perdata harusnya itu tidak dapat ditetapkan sebagai pelaku ya atau dilindungi lah istilah katanya seperti itu. Tetapi memang integrasinya untuk ke tindak pidana korupsi itu harus dilihat. Karena kan ingat ya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dijuntokan ke dalam pasal 55 ya penyertaan ada pembantuan, ada turut serta, itu ada kriterianya dan asesmennya. Nah, sering sekali memang dalam kasus-kasus yang marak ini yang pelapor itu jadi whistleblower. Jadi sebenarnya dia mau melaporkan terjadi korupsi di dalam institusinya. Itikadnya baik sebenarnya supaya itu ditindaklanjuti oleh kepolisian atau KPK lah misalnya. Dalam hal ini si kepolisian. Kok malah dia yang tersangka karena misalnya dia yang menerima uang atau menyerahkan uang. Kan seperti itu. Nah, untuk proses penetapan tersangka tadi kan harus dilihat ya, butuh setidaknya 2 alat bukti, terus sudah diperiksa calon tersangkanya. Jadi nggak ujuk-ujuk dia itu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Harus dilihat apakah proses penetapan tersangkanya itu sudah sesuai atau belum. Kalau belum, sekarang kita bisa mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka yang tidak sah. Oke? Tapi selain itu, kalaupun udah terlanjur nih, kita jadi tersangka, padahal misalnya yang melaporkan itu disebut sebagai tersangka alasannya biasanya karena turut serta atau sebagai pelaku yang misalnya menyerahkan uang atau menerima uang hasil korupsi gitu ya. Karena kan pasti ketika ditetapkan tersangka ada dasarnya. Biasanya diarah ke situ dalam prakteknya. Dia punya pembelaan juga, makanya tadi hukum acara pidana nggak bisa dilepaskan nih sama hukum pidana. Ingat di pasal 51, nanti dalam persidangan penasihat hukumnya tuh harus bisa membuktikan. Kalau misalnya itu nggak bisa dapat dipidana orang yang melaksanakan karena perintah jabatan atasnya. Atasannya dia suruh untuk terima. Ya, karena dia dalam posisi harus melaksanakan perintah atasan, dia terima. Nah, dia nggak bisa dong dipidana karena melaksanakan perintah dari jabatannya. Secara kewenangan dia dapat perintah dari atasannya. Apalagi dia punya itikat baik untuk melaporkan pula kepada Polda atau pihak yang berwenang. Gitu. Jadi harus dilihat dua sisi. Secara administrasi apakah penetapan tersangkanya dia sudah sah atau tidak? Kalau tidak, maka bisa diupayakan dengan mekanisme pra-peradilan. Atau yang kedua, kalau misalnya ternyata sudah masuk ke dalam persidangan ya, tadi kalau tahap persidangan biasa demi hukum pra-peradilan itu tidak bisa dieksekusi karena demi hukum jadi gugur. Harus dilihat dia punya hukum pidana, aturan hukum pidana pasal 51. Dia harusnya tidak dapat dipidana karena melaksanakan perintah jabatan. Jadi harus pinter nih penasihat hukumnya. Lihat dari sisi aturan penegakan hukumnya di KUHP. Sudah benar atau enggak penetapan tersangkanya. Terus yang kedua hukum materialnya juga harus digali. Itu dari saya, mungkin Pak Isnur ada tambahan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Nancy atas jawabannya. Semoga terjawab oleh pihak yang bertanya. Baik, Mas Isnur ada tambahan? Kalau ada boleh. Ya, yang pertama, teman-teman berbuat sesuatu itu butuh strategi. Butuh kira-kira cara agar pertama kita itu aman. Yang kedua, cara kita kemudian
bertindak secara maksimal gitu. Itu butuh strategi itu. Jangan kemudian asal lapor, asal sendirian menyuarakan. Ya diskusi dulu dengan pendamping, diskusi dengan LBH, diskusi dengan ICW, diskusi dengan lawyer atau apapun itu. Jadi bangun benteng sejak awal barrier gitu. Dan tempat juga kita melaporkan itu juga harus kita ukur sejauh mana nih kira-kira polisi tempat kita melaporkan ini kira-kira bakal bisa tanda kutip ya diintervensi nggak oleh pihak yang dilaporkan. Itu juga perlu cara. Jadi jangan asal lapor gitu. Yang ketiga juga persiapan tadi saya bilang, makanya dalam upaya-upaya advokasi itu tidak melulu tentang hukum itu pada akhirnya dia tersosiologiskan ya, pressure intervensi dan dukungan publik ya. Maka butuh sejak awal dukungan publik dirancang bagaimana caranya gitu. Kita nih hukum ini tunduk oleh banyak hal di Indonesia gitu. Dan ini membutuhkan pendamping, advokat atau apapun itu yang sejak awal misalnya dia akan advice, yuk bikin legal opinion dulu. Dari perkara yang ada bikin legal opini, oh ini korupsinya yang mana, ya pasal berapa. Terus kalau bisa misalnya ya dalam tanda kutip kalau saya menyarankan kepada orang yang misalnya di dalam lingkungan kekuasaan, jangan dulu lapor sekarang. Tunda saja 3-6 bulan sampai Anda dapat bukti. Jadi bukti-bukti itu kumpulkan. Jangan sekedar tahu langsung lapor, tapi kumpulkan ya. Kalau ada surat, ada perintah, ada memo misalnya. Atau apapun yang mengarah pada mendukung pembuktian nanti di kepolisian, itu akan sangat kuat pada posisi pada akhirnya. Jadi nanti ketika nanti digugat oleh siapapun, ya saya udah punya bukti gitu. Itu saya biasanya mendorong masyarakat untuk kalau dalam kasus korupsi agar termanifest bukti-buktinya gitu. Ada bukti-bukti tersingkatnya. Kalau emang ada telepon ya, kalaupun apa-apa ya nggak apa-apa, rekam lah handphone kita. Misalnya kita di telepon nih, atau apa telepon aja gitu. Walaupun itu dipertimbangkan ya, karena kadang-kadang ilegal tidak ilegalnya pembuktian gitu. Itu satu hal. Jadi sejak awal dipersiapkan. Ya, terus analisis unsur gitu. Makanya penting ini analisis unsur apa nih. Yang ketiga, kalau emang mau lapor, setelah lapor ke polisi, itu mintakan perlindungan ke LPSK. Jadi ada yang namanya lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau Anda sudah punya tanda bukti lapor ke polisi, itu LPSK akan mempertimbangkan, apalagi ada ancaman kriminalisasi. Atau ada serangan ya, ada kan serangan bukan hanya kriminalisasi, tapi kan sangat banyak tuh, misalnya kasus saksi kasus IKTP itu meninggal. Saksi kasus Munir misalnya dibunuh, misalnya meninggal, menghilang, itu saat juga ancaman seperti itu. Nah itu gimana caranya? Ya LPSK berperan di sini. Semakin ancaman itu nyata, LPSK akan semakin kuat berpotensi untuk melindungi. Jadi LPSK juga jadi bagian utuh dalam proses pidana. Jangan lupakan LPSK itu, gitu ya. Yang keempat apa? Ya kepolisian itu ada atasannya. Ada kalau Polres, ada Polda, ada Mabes gitu. Maka teman-teman juga penting memahami struktur atau cara bekerjanya penyidikan. Nah, penyidik ini punya pengawas penyidik. Di level Barreskrim dia bintang 1, Biro Pengawas Penyidikan ini. Nah, seringkali tadi saya bilang gelar perkara, apa itu gelar perkara? Saya sering banyak perkara mandek di level Polres, saya mintakan ke Barreskrim. Kapolresnya, penyidiknya duduk di meja Barreskrim. Dan kita beradu data dengan dengan si Polres setempat. Setelah itu ada orang Barreskrim. Nah, Barreskrim kan akan punya pengetahuan lebih dibandingkan dengan orang-orang Polres gitu. Akhirnya ada perkara yang ditarik dari Polres ke Polda. Ada bahkan ditarik dari Polres ke Barreskrim gitu. Disitulah metode-metode itu tidak melulu tentang apa yang ada di KUHAP, tapi juga kita melipir, kita perlu baca ketentuan-ketentuan di kelembagaannya. Jadi penting membaca misalnya peraturan Kapolri nomor tentang manajemen penyidikan. Kejaksaan misalnya, kita perlu baca pedoman penuntutan kejaksaan. Di pengadilan kita perlu baca peraturan-peraturan Mahkamah Agung, atau kalau di level kamar ada kesepakatan hakim kamar pidana yang dibentuk dalam levelnya peraturan Mahkamah Agung. Dibaca semua tuh. Sebagai orang hukum kita harus kumpulin semuanya, baca semuanya, dan ketika dibutuhkan kita pakai peluang-peluang itu untuk melakukan bantuan hukum. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Isnur atas jawabannya. Semoga menjawab ya bagi yang bertanya. Oke, next. Karena waktu kita harus cepat ini ya. Aku ada pertanyaan kedua.
aku ada pertanyaan kedua sebenarnya. Ini kebetulan tadi pagi terjadi. Aku barusan tadi pagi tuh kecurian. Jadi pas aku bangun pagi, Mas Isnur, Memensi, dan para peserta webinar, saya ke garasi, kok itu mobil spion sudah buntung. Jadi kebetulan mobil saya Pajero Sport yang terbaru. Ini bukan sombong, cuman makanya saya mikir, oh berarti memang ini dicuri karena memang mobil yang high end, gitu kan. Jadi pas saya buka pintu, ada sapu yang menyangga pintu saya. Lah, saya udah curiga, ini mobil saya kena. Benar, saya cek lewat dari pintu samping, saya lihat mobil saya, itu udah, spionnya udah hilang. Nah, ini Mas Isnur, Memensi, posisinya tidak ada saksi, dan saya tidak punya bukti, nggak ada CCTV. Warga pada pagi-pagi baru, kenapa Neng? Iya, ini mobil saya udah nggak ada spionnya. Baru tadi pagi itu Mas Isnur. Tapi saya tetap kayak profesional ya, harus tetap happy gitu. Padahal dalam hatinya, kesel gitu kan. Cuma nggak apa-apa. Nah, tapi saya nggak mau perpanjang memang Mas Isnur. Saya, udahlah. Walaupun memang harganya lumayan gitu kan untuk mengganti itu. Ada nggak sih kalau misalnya memang saya ingin melapor, itu kan tidak ada saksi, tidak ada bukti, Mas Isnur, Mem Nancy, bagaimana? Seperti itu. Nggak ada yang melihat, saya juga nggak ada bukti. Jadi saya tidak tahu pelakunya dan kapan, itu jam berapa. Gitu. Silakan, boleh Mas Isnur atau Mem Nancy yang mau menjawab. Oke, aku izin nanggepin ya Mas Isnur secara singkat. Tadi gini ya, laporan polisi itu kita bilang kan kehilangan ya, terus kita bilang nggak ada saksinya, CCTV juga nggak ada. Laporan polisi tersebut itu bukan berarti karena nggak ada inisial bukti permulaan ditolak gitu. Karena apalagi udah ada dugaan ada sapu tadi ya yang menyangga si mobil tersebut. Pintu. Jadi memang sudah ada inilah hal yang tidak wajar. Justru itu gunanya kan penyelidikan. Dia akan mencari ya bukti-bukti, serangkaian olah TKP, pemeriksaan, termasuk data mereka. Biasanya pelakunya itu melakukan apakah residivis atau tidak, tempat tinggalnya sekitar atau enggak. Sebenarnya dia sudah punya inilah history atau catatan. Nah, dengan kata lain, laporan tersebut diteruskan dan dimulainya adanya penyelidikan. Jadi untuk alasan kurang bukti, justru tugasnya polisi di situ tuh melakukan penyelidikan gitu. Ini memang rada beda ya dengan kasus-kasus yang white collar yang tadi mungkin Pak Isnur jelaskan gitu. Kalau ini kan memang dari masyarakat ada kerugian langsung, ya kita bisa aja untuk enforce itu dengan buat laporan polisi. Memang saya harus juga terbuka, laporan polisi itu bisa banyak dan mungkin dia akan datang, Mbak, kerugiannya kan mungkin cuma segini gitu. Ya udah, Mbak punya asuransi apa enggak? Lebih balik nanti pakai asuransi mobil karena ada kehilangan, saya buat laporan polisi itu jadi basis untuk asuransi kayak begitu, biasanya akan demikian. Jadi recovery kerugiannya tetap dapat, sementara dari mereka itu mengirit beban kerja seperti itu. Betul. Biasanya dalam praktik demikian. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, sebenarnya aku nggak mau melapor juga sih, memang lebih kayak udahlah ikhlaskan aja, walaupun memang sebenarnya lumayan menggores ya. Aduh ya ampun, masih bersih, masih baru lahir ke dunia gitu kan di mobil. Kok begini, tapi oke lah, udah anggap aja ya mungkin nanti akan Tuhan ganti mungkin ke depannya, nggak apa-apa, itu nggak mau cuman tadi penasaran saja gitu kan, penasaran sebenarnya saya bisa lapor nggak ya kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi gitu. Mas Isnur boleh tambahan? Ini saya tambahkan, sikap Jen ini adalah sikap yang sama dengan teman-teman yang lain, permisif terhadap hukum. Kenapa? Karena sudah punya praduga bahwa Jen dan kawan-kawan itu akan menemukan kesulitan dalam hukum. Itu menandakan dalam sosiologi hukum krisis kepercayaan, distrust terhadap hukum. Kenapa? Karena proses penyidikan selama ini orang sudah tahu bersama itu sulit, mahal, tidak cepat, kemudian juga tidak ada gunanya, tidak memulihkan kemudian keadaan gitu. Ini hal yang besar dalam hukum, hal yang sangat penting dalam hukum. Yang harus kita dobrak untuk ini. Bagaimana kita mendorong, harus didorong untuk, karena kita negara hukum, kita harus memberdayakan semua aspek agar tidak ada seperti ini gitu. Tidaklah lagi orang itu seperti nggak punya perlindungan hukum. Itu satu hal ya. Jadi itu hal yang sebenarnya dalam kajian
akademik atau kemudian dalam hal kebijakan, ini hal yang sangat-sangat serius karena negara nggak hadir gitu. Even apapun itu gitu loh. Jangankan spion Pajero, spion sepeda pun bagi saya adalah hal yang sangat penting ketika dia hilang dari sepeda saya. Pentil sepeda itu hilang dari sepeda saya, dicuri. Itu hal yang sangat dalam tatanan publik ya, itu berbahaya gitu. Itu bukan hal yang sederhana, bukan soal harga atau siapanya, tetapi ketika dia ada mekanisme yang negara kemudian tidak ada gunanya, tidak berfungsi dalam sesuai dengan mandatnya, dia bermasalah. Dan hukum pidana tidak mengenal kemudian kerugian besar atau kerugian kecil. Ketika ada pencurian, dia kena pasal pencurian yang sama. Itu satu hal ya. Yang kedua adalah gini. Yang kedua, saya sarankan nih, kalau untuk pencegahan tadi ya biasakan gitu. Kalau apapun ya, makanya dalam standar kalau teman-teman lihat film Korea, drakor ya. Saya penggemar drakor juga gitu. Di mobil itu pasti ada yang namanya kamera tersimpan. Jadi ada banyak kejahatan di Korea dan di Eropa itu terungkap gara-gara kamera yang menempel di kendaraan. Di motor kah, di mobil kah, di sepeda kah. Ada banyak kejahatan di malam hari, di basement, di pasar, itu terungkap oleh kamera-kamera tersembunyi itu. Yang namanya closed circuit television. Tersembunyi dimanapun. Nah, bukti yang diasumsikan oleh Jen itu tidak ada, itu sebenarnya tidak tepat. Penyelidikan itu mengasumsikan tidak ada kejahatan yang sempurna, dan bukti akan terkumpul ketika Anda melakukan penyidikan. Memang orang itu ketika membuka gerbang tidak ada sidik jarinya, ada sidik jarinya. Kalau sidik jari dihubungkan dengan KTP itu sangat mudah ketemu. 1 menit polisi menemukan sidik jari tertinggal di gerbang Anda, sidik jari ketemu di mobil Anda, itu 1 menit menghubungkannya pakai alat mereka. 1 menit saya bisa mencari siapa tersangkanya. 1 itu. Yang kedua, Anda tidak punya CCTV. Tapi apakah CCTV hanya di rumah Anda? Rumah tetangga, rumah warung, Indomaret, misalnya pom bensin, atau apapun CCTV sekitar itu, puluhan. Jadi puluhan CCTV di sekitar rumah Anda. Jadi jangan takut kehilangan. Jadi makanya ketika Pak Novel diserang disiram air keras gitu ya, saya diskusi dengan dia sebagai klien kan, Nur, kalau ini ditangani oleh saya langsung ya, maksimal selamanya ditangkap pelakunya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa 3 tahun untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras? Jadi penyidikan tidak dilakukan secara prudent, tidak fruit untuk pembuktian secara maksimal gitu. Gini, yang ketiga, yang namanya orang sekarang pasti bawa HP. Pasti bawa HP, benar nggak? Pencuri juga pasti punya HP. Setiap BTS itu namanya Seldam, punya sistem penangkap HP. Kalau ada Seldam sekitar rumah saya, ada 3 lah BTS itu ya. Itu mereka menyimpan selama 3 bulan nomor siapa yang akan datang ke situ. Tiba-tiba ada HP mendekati rumah Anda. Dan orang itu tidak pernah ada di kampung Anda. Itu akan kedetek oleh BTS, disimpan oleh Seldam. Jadi kalau ada orang lain yang tiba-tiba datang ke rumah Anda, mendekati wilayah situ yang pernah tidak ada, akan kemudian dicurigai. Dia akan seperti menebar jaring, akan mengerucut gitu. Jadi 3 hal ya, sidik jari, CCTV yang tersebar, Seldam. Itu sangat mudah, asal kita menggunakan scientific evidence. Makanya forensik dan scientific dalam penyidikan itu sangat vital gitu untuk pengembangan penyidikan. Itu mudah ya. Tapi ininya nih gosipnya, kemudian juga saya mendengar banyak cerita. Masih banyak dalam proses penyidikan menggunakan tahayul atau mistis ya, sangat banyak. Jadi kenapa tadi ada kejadian itu perkara-perkara yang saya dampingi ya, saya tanya setelah bercanda kan, gimana sih Pak? Ya ini dukunnya kurang mantep nih katanya. Kok bisa kurang mantep? Iya, dia dukunnya bilang tersangkanya lari ke sini, pelakunya ini. Loh, Bapak melakukan penyidikan nggak pakai scientific evidence, scientific proses? Ya seringkali sih berhasil pakai dukun Pak, cepet kok sehari udah ketangkep gitu. Jadi sama kayak kita gitu, kita kecurian orang kampung,
Terus ngapain caranya? Caranya adalah kita kedatang orang pintar. Pelakunya berkacamata, pakai baju putih, backgroundnya ini gitu. Dituduhlah Isnur gitu. Nah itu kejadian seperti itu masih banyak dalam proses-proses penyidikan pidana kita gitu. Itu bercandaan saya, tapi kejadiannya banyak gitu. Di masyarakat pun banyak orang lebih percaya dukun atau orang pintar dibandingkan dengan penyidik kepolisian. Nah kita harus mendorong kepolisian menjadi lembaga yang terpercaya, lembaga yang profesional, lembaga yang kita cintai, bukan kita takuti atau kita tidak percayai. Demikian. Itulah fungsi kita sekolah hukum ya. Fungsi lembaga-lembaga seperti Hello, YLBHI, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Isnur. Amat sangat menjawab. Jadi saya berpikir buat apa saya lapor aja ya. Oh, oke, baiklah. Next question. Ya. Oh, next ada dari nama Deki Fremuzar Itu dari Deva UIN ngacung-ngacung tuh Antasa. raise hand tuh. Oh, Deva soalnya tuh tadi raise ini hand Bang itu. Muhammad Fremuzar sudah ngechat duluan. Gimana dong Kak Deva? Nggak apa-apa Kak Deva? Boleh ya? Boleh nggak? Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, betul. Pertanyaan, bagaimana posisi penyelidik dan penyidik di instansi kedinasan Satpol PP? Bagaimana fungsinya dan sampai mana wewenangnya? Karena ada kasus pedagang yang ditindak dan lalu dipenjarakan 1 hari. Seperti itu. Apakah sudah clear pertanyaannya? Mas Isnur, Mem Nancy? Kalau belum, boleh nanti yang bertanya open mic saja kali ya. Kalau sudah jelas, boleh langsung dijawab saja, Mas Isnur. Oke, thank you ya untuk pertanyaannya. Oke, untuk Satpol PP ya. Satpol PP itu kan pamong praja yang sebenarnya itu perangkat di bawah Pemda ya, bukan kepolisian, cuma dia dapat sertifikasi dari kepolisian. Oke, jadi kewenangannya itu dibatasi juga dengan peraturan daerah. Lihat dari perdanya masing-masing. Akan tetapi untuk konteks dipenjarakan itu dia nggak punya kewenangan, setahu saya, untuk memenjarakan. Jadi harus dilihat dulu. Ini ditangkap maksudnya atau ditahan. Biasanya dia langsung melimpahkan tuh. Misalnya orang nggak comply dengan perda, dia tidak pakai sanksi administratif ya. Misalnya mau sanksi pidana, maka dia akan limpahkan itu ke penyidik setempat, tapi bukan si Satpol PP-nya gitu. Nah, kalau dipenjarakan di sini 1 hari, kita bicara berarti soal hak-hak dari seseorang ya. Kok bisa ditangkap atau ditahan? Saya assume ini dia ditangkap. Orang ketika ditahan itu juga ada aturannya di KUHAP. Bila mana sih orang bisa ditahan? Emangnya ucuk-ucuk udah keluar sprindiknya, dia bisa ditahan? Kan harus lihat prosedur-prosedur administrasinya seperti itu. Nah, tadi kalau ternyata memang sudah ada kasus demikian, ya dia keburu salah tangkap ya atau salah tahan ya, tanpa belum ada prosedurnya. Tadi aku sampaikan ada mekanisme namanya si pra-peradilan. Bisa minta juga ganti rugi ya, ada rehabilitasi terhadap proses tersebut. Gitu sih. Dari aku in a short-nya. Oke. Untuk Mas Isnur, ada tanggapan? Ini, yang pertama, penangkapan dan penahanan itu diatur di KUHAP. Yang berhak menangkap, yang berhak menahan itu ada standarnya. Dan saat kapan boleh ditangkap dan ditahan itu juga jelas ada aturannya. Nah, pertanyaannya kok bisa ada illegal detention gitu. Itu banyak. Jadi bukan hanya Satpol PP, polisi pun banyak yang melakukan penangkapan penahanan sewenang-wenang, abuse of power gitu. Itu bagian dari abuse of power, hati-hati. Nah, kejadiannya kalau ada tindak pidana ringan, nah kan gitu ya, ada orang tanda kutip di jalanan mengemis melanggar tertib itu bagaimana gitu. Itu hati-hati. Pertanyaan pertama, apakah si Pol PP yang nangkap itu adalah penyidik pegawai negeri sipil PPNS? Dicek. Jadi nggak boleh menangkap asal gitu. Siapa Anda? Mana surat penangkapannya? Itu nggak boleh sewenang-wenang, hati-hati itu. Terus dia mau menahan misalnya. Menahan di mana? Pol PP nggak bisa menahan, nggak punya ruang tahanan, hanya kemudian apa syarat-syaratnya jelas gitu. Jadi hati-hati melakukan itu. Tapi kemudian ada namanya tindak pidana kurungan. Nah ini yang seringkali diasumsikan dan namanya disalahgunakan oleh Pol PP gitu. Ketika ditempatkan di rumah dinas sosial itu seperti apa penegakan hukumnya gitu, penegakan perdatibumnya gitu. Harusnya rumah dinas sosial itu bukan tempat penahanan penangkapan seperti penjara. Itu nggak boleh seperti itu.
di Indonesia kita katakanlah rumah dinas sosial yang di mana gitu, di Cengkareng atau di Kalideres atau apa gitu, itu kayak rumah kayak tahanan kepolisian gitu. Nah ini ada masalah juga di sistem ini yang harus kita rombak dalam tanda kutip seperti itu gitu ya. Jadi dia tidak boleh pertama kapasitasnya, kewenangannya, yang kedua tindak pidana seperti apa. Nah penahanan itu ya, menahan itu polisi aja untuk menahan harus ada set objektif atas 5 tahun. Kalau perkaranya di bawah 5 tahun nggak bisa menahan itu. Nah apalagi kalau tindak pidana ringan yang ancamannya hanya 2-3 bulan, itu nggak boleh ditahan gitu. Nah itu cuma harus dicek ya. Pertama apakah dia penangkapan 24 jam, apakah dia kemudian proses misalnya adjudikasi, proses adjudikasi ya, proses pro justisia yang dimiliki oleh Pol PP juga, tapi dia hanya untuk misalnya untuk penegakan hukum perda, dicek lagi. Yang ketiga adalah tindak pidananya, tindak pidana apa yang dilakukan. Nah bagaimana caranya dan kemudian bagaimana menghukum aparat seperti ini, ya harusnya Hello mengadakan lagi tuh. Bagaimana evaluasi penegakan perda tingkat umum. Mari kita, itu banyak risetnya, banyak datanya, banyak evaluasinya juga. Terkait itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Isnur. Oke, untuk Kak Deki, semoga terjawab ya pertanyaannya. Dan, wah, harusnya sudah di penghujung acara nih kita, cuma tidak apa-apa ya, namanya diskusi itu tidak apa-apa. Oke, sayang sekali untuk sesi Q&A sudah kita tutup ya, hanya cukup di 3 pertanyaan saja. Bagi yang masih mau bertanya-tanya mungkin bisa nanti kontak person pembicara 1 dan pembicara 2 ya jika berkenan. Oke, untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kembali lagi kepada MC kita, Kak Aven. Silakan Kak Aven. Baik, terima kasih Kelly telah membawakan diskusi terhadap pemateri pada hari ini. Saya masih terngiang-ngiang dengan pertanyaan tadi, apakah itu manusia yang mencuri atau siapa. Namun, makasih juga kepada para pemateri yang telah materinya sangat-sangat bermanfaat, dan apalagi tadi membahas tentang kasus itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah selesai ini acara pemaparan pemateri dan juga tanya jawab, kita akan ke sesi berikutnya itu door prize. Namun sebelumnya ada sesuatu yang kurang ketika kita tidak ambil dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi kita akan ambil dokumentasi, untuk itu dengan hormat kepada saudara sekalian untuk dapat lihat ini gambarnya hitam semua. Ya, kepada Bapak Ibu silakan untuk menghidupkan kameranya. Bisa TV. Kak Evan nanti pakai aba-aba ya, Kak Evan 1, 2, 3 cekrek gitu ya Kak ya, biar kita semua sama nih. Sepertinya Kak Evan nge-lag ya. Aduh, ya udah, aku ambil alih aja ya.